Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertemuan Chen Ping'an dengan tetangganya dulu yaitu Song Jixin yang kini menjadi putra raja Kekaisaran Li Agung. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Tentu saja, Akademi Tebing Gunung berkewajiban untuk meluncurkan penyelidikan menyeluruh setelah insiden besar tersebut. Semua masalah dimulai ketika asisten guru gunung akademi tersebut mengundang Zhao Xi ke akademi untuk memberikan ceramah, jadi Mao Xiaodong mendekati asisten guru gunung tersebut untuk mengobrol, yang akhirnya berakhir dengan nada yang sangat masam. Asisten guru gunung yang dimaksud berasal dari klan utama bangsa Sui besar, dan dia merasa seperti Mao Xiaodong sengaja mencoba menargetkannya dengan menyalahkannya untuk menyingkirkan para pembangkang dari akademi. Oleh karena itu, dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai asisten guru gunung saat itu juga, menyatakan bahwa dia akan tinggal di ruang kerjanya sendiri dan menerima hukuman apapun yang datang kepadanya, apakah itu hukuman pribadi yang dijatuhkan oleh akademi, atau bahkan jika Mao Xiaodong dapat meyakinkan istana kekaisaran bangsa Sui besar untuk mengeksekusi seluruh klannya. Pada akhirnya, ia mengakhiri dengan meludahi muka Mao Xiaodong, dan Mao Xiaodong sangat murka terhadap orang tua yang tak bisa diperbaiki itu sehingga ia melemparkan Cui Dongshan kepadanya. Cui Dongshan sangat senang menerima tugas itu, dan ia mengunjungi asisten kepala gunung sebelum dengan gembira kembali ke ruang kerja. Mao Xiaodong tidak lebih dari 1 jam kemudian, menyatakan bahwa asisten kepala gunung tidak memiliki masalah lebih lanjut, begitu pula Zhao Xi, dan bahwa mereka berdua telah sepakat bahwa ini adalah insiden yang tidak terduga dan tidak ada yang bisa disalahkan. Mao Xiaodong tidak dapat menahan rasa khawatir, melihat Cui Dongshan tampak seperti luwak sombong yang baru saja berhasil menyelundupkan ayam gemuk dari kandang, dan ia memperingatkannya bahwa masalah ini menyangkut keselamatan Little Baoping dan anak-anak lainnya, jadi jika ia berani mempermainkan. Bahkan sebelum ia sempat menyelesaikan ancamannya, Cui Dongshan telah berjanji kepadanya bahwa ia telah melakukan segalanya sesuai dengan protokol yang benar. Mao Xiaodong tetap skeptis. Setelah itu, Cui Dongshan keluar dari akademi dengan angkuh, lalu berjalan menuju stasiun pemancar baru yang didirikan oleh Kekaisaran Li Agung di ibu kota menggunakan topeng yang baru saja ia kupas dari wajah pendekar pedang Naschentier dengan beberapa teknik penyamaran khusus. Stasiun pemancar itu adalah tempat para utusan Kekaisaran Li Agung menginap. Mao Xiaodong sempat mempertimbangkan untuk mengikuti Cui Dongshan, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Chen Ping'an masih kehilangan 2 item dari daftar harta karun alam yang dibutuhkan untuk menyempurnakan inti ilmiahnya, dan item-item tersebut harus diperoleh melalui beberapa koneksi pribadi. Selain itu, mereka juga harus terus mengunjungi kuil Konfusianisme, tetapi saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengukur sikap yang ditunjukkan oleh Kaisar Negara Sui Besar dalam menanggapi semua ini. Apakah dia akan membela akademi dengan melakukan sesuatu yang konkret seperti memenjarakan Cai Feng, Miao Ren, dan orang-orang lain di balik upaya pembunuhan itu, atau apakah dia akan berperan sebagai mediator dan mencoba mengecilkan insiden tersebut? Mao Xiaodong telah memutuskan apa yang akan dia lakukan dalam menanggapi kedua hasil ini. Bahkan jika negara Sui besar mencoba dan mengabaikan insiden ini, akademi tersebut telah dibangun di Gunung Kemegahan Timur, dan tidak akan kemana-mana. Mao Xiaodong telah memutuskan bahwa dalam kondisi apapun ia tidak akan menekan klan Giang Gao dengan mengancam akan memindahkan akademi ke tempat lain, tetapi itu tidak berarti bahwa ia akan membiarkan negara Sui besar menginjak-injaknya. Dia telah diserang oleh 5 pembunuh tepat di bawah hidung kaisar, sementara seorang pendekar pedang tingkat baru telah terang-terangan melakukan percobaan pembunuhan di dalam dinding akademi. Apakah ini seharusnya menjadi ibu kota negara Sui besar, atau halaman yang tidak dijaga yang dapat dimasuki dan ditinggalkan oleh bandit dan penjahat sesuka hati? Jika negara Sui besar menolak memberikan hasil yang memuaskan, maka Mao Xiaodong tidak menentang gagasan untuk pergi ke kuil Konfusianisme dan tempat-tempat lain di ibu kota tempat peruntungan ilmiah bertemu untuk melakukan penjarahan. Jika klan Giang Gao memutuskan untuk mengambil rute yang tidak tahu malu, maka 2 orang dapat bermain dalam permainan itu. Cui Dongshan tidak berlama-lama di stasiun relay sebelum kembali ke akademi. Chen Ping'an berada di ruang belajar Mao Xiaodong, membahas hal-hal yang terkait dengan penyempurnaan barang berikatnya, khususnya masalah peminjaman peruntungan ilmiah dari negara Sui besar yang harus dipertimbangkan kembali. Lin Shui pergi ke Dongjing untuk mencari pencerahan atas beberapa masalah yang dihadapinya dalam kultivasinya, sementara Li Baoping dan Li Huai mulai menghadiri pelajaran mereka lagi. Pei Qian diseret oleh Li Baoping ke pelajarannya, dan Li Baoping memberitahu dia bahwa gurunya telah memberi izin bagi Pei Qian untuk hadir. Di permukaan, Pei Qian tampak bersyukur, tetapi sebenarnya, dia sangat enggan untuk pergi. Julian terus berjalan-jalan di akademi sendirian, jadi yang tersisa di halaman hanyalah Xi dan Shiro. Saat Cui Dongshan kembali ke halaman dengan senyum berseri-seri di wajahnya, keduanya langsung dilanda firasat buruk. Pedang terbang api Li di perut Shiro telah dicabut, dan pengalaman itu begitu menyakitkan hingga terasa seperti melahirkan baginya.
Dia menduga bahwa Cui Dongshan sengaja membuat prosesnya sesakit mungkin, tetapi tentu saja, dia tidak berani melontarkan tuduhan seperti itu. Cui Dongshan melepas sepatu botnya dan menaiki tangga, lalu berbaring di trotoar sambil mengeluh, semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawab. Semakin mampu aku, semakin banyak orang bergantung padaku. Shi dan Shiro sama-sama duduk di dekat trotoar, benar-benar ketakutan. Cui Dongshan duduk sambil memerintahkan, ambilkan papan go dan toples batu awan cerahku. Wajah Shi langsung berubah pucat pasi, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan, mengambil papan go dan toples batu bersama Shiro. Cui Dongshan membuka salah satu toples, lalu mengambil sebuah batu dan meniupnya sebelum dengan hati-hati memolesnya dengan lengan bajunya. Tiba-tiba, matanya terbelalak saat dia mengangkat batu awan cerah tinggi di atas kepalanya, memeriksanya dengan saksama di bawah sinar matahari. Batu itu bersinar terang di bawah sinar matahari, dan saat dia memijatnya dengan lembut di antara ujung-ujung jarinya, awan kabut tipis mulai muncul di sekitar batu itu, seperti awan-awan cerah di kota Kaisar Putih. Cui Dongshan berbalik untuk menatap Shi yang benar-benar ketakutan. Mungkinkah Li Huai dan Pei Qian benar-benar berhasil memecahkan salah satu batu itu? Tiba-tiba, Cui Dongshan tertawa terbahak-bahak saat memuji, kau melakukannya dengan sangat baik, Shi. Kau benar-benar membuatku terlihat baik. Kalau tidak, mengingat penampilanmu yang buruk dalam menjaga formasi kali ini, aku akan benar-benar tergoda untuk menendangmu keluar. Kau seharusnya menjadi keajaiban kultivasi generasi Kekaisaran Lehu, bukan? Bukankah kau seharusnya memiliki potensi yang hampir pasti akan memungkinkanmu mencapai 5 tingkat atas suatu hari nanti? Menurutku, kau tidak lebih baik dari Lin Shui. Bahkan jika kau seorang jenius, kau pastilah seorang jenius yang biasa-biasa saja. Apakah kau tidak marah padaku karena membiarkan Pei Qian dan Li Huai bermain dengan batu awan bercahaya milikmu, Tuan Muda? Shi bertanya dengan malu-malu. Cui Dongshan menepuk dahinya sendiri sambil meratap. Kau sangat bodoh? Kurasa ada kebahagiaan yang bisa diperoleh dari ketidaktahuan. Jika Shi terlalu pelit dan picik, maka itu akan berdampak buruk pada Cui Dongshan karena gagal mendisiplinkan dan mendidiknya, dan Chen Ping'an pasti tidak akan senang padanya karenanya. Di mata Chen Ping'an, kedua toples batu awan cerah ini sama sekali tidak berharga jika dibandingkan dengan Li Baoping, Pei Qian, dan Li Huai. Dengan mengingat hal itu, suasana hati Cui Dongshan membaik secara signifikan, dan ia melemparkan batu awan cerah kembali ke dalam toples dengan bunyi klak yang keras. Dengan melakukan itu, ia tampaknya telah memicu semacam pembatasan, dan fatamorgana awan berwarna-warni muncul dari toples, di atasnya tampak garis-garis miniatur kota Kaisar Putih. Ada juga pelangi yang tergantung di langit, sementara serangkaian burung bangau megah seukuran butiran beras terbang tinggi di udara. Shiro terpesona oleh pemandangan yang mempesona ini, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa banyak rahasia yang disembunyikan Cui Dongshan. Untuk pertama kalinya, Cui Dongshan tersenyum tulus kepada Shi sambil berkata, aku selalu bersikap adil dalam hal hadiah dan hukuman. Kau telah melakukannya dengan sangat baik di sini, jadi kau boleh meminta hadiah dariku. Apa yang kau inginkan? Campuran emosi yang aneh membuncah di hati Shi saat melihat Cui Dongshan yang tidak dikenalnya ini. Cui Dongshan menghela napas pelan sambil berdiri, lalu menunjuk Shi sambil memarahi, tawaran seperti ini dari seseorang sekuat diriku seharusnya sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang menangis kegirangan, tetapi sepertinya kau tidak terlalu berterima kasih. Shi langsung merasa seolah-olah telah diceburkan ke dalam lubang gletser. Seluruh tubuhnya membatu karena ketakutan saat Cui Dongshan melangkah ke sampingnya, lalu menepuk pipinya dengan tangannya, tetapi tidak terlalu kuat. Tidak apa-apa. Kau sudah jauh lebih baik dari saat pertama kali aku menemukanmu, dan itu sudah cukup. Dia kemudian mengangkat tangannya sebelum membukanya, dan pedang terbang li api muncul di telapak tangannya, perlahan berputar di udara. Pedang itu seluruhnya berwarna merah terang, dan ada semburan api murni yang menyala di permukaannya. Cui Dongshan tersenyum sambil berkata, saat ini, pedang terbang terikat ini tidak memiliki pemilik, jadi kamu bisa memilikinya. Jangan mencoba untuk memurnikannya menjadi barang terikat milikmu sendiri karena itu akan terlalu sulit. Pelihara saja secara rahasia di salah satu titik akupunturmu, dan kamu bisa menggunakannya sebagai kartu truf kejutan dalam pertempuran. Kamu bukan seorang pendekar pedang, jadi elemen kejutan akan sangat kuat. Pastikan kamu tidak membuatku malu. Basis kultivasi Lin Shui mungkin tidak istimewa saat ini, tetapi itu hanya karena Dong Jing sengaja menekannya. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu akhirnya akan dikalahkan olehnya. Sepertinya Cui Dongshan tidak bercanda, jadi Shi dengan hati-hati memanfaatkan energi spiritualnya untuk menarik pedang terbang li api ke telapak tangannya sendiri. Ini adalah pedang terbang yang terikat dari seorang pendekar pedang Naschentier. Pada dasarnya, itu adalah puncak dari hampir semua kekayaan dan darah kehidupan seorang pendekar pedang Naschentier. Jika dijual dengan mata uang abadi, maka setidaknya bisa menghasilkan 100 koin hujan gandum.
Xie tak kuasa untuk tidak membandingkannya dengan pendapatan pajak tahunan yang diterima Kekaisaran Lou selama masa kejayaannya sebelum kejatuhannya, dan dia pun terharu hingga menitikkan air mata. Karena dia memakai topeng, wajahnya sekarang jelek dan berkulit gelap, dan Cui Dongshan terlonjak kaget sambil berteriak, "Jangan menangis, dasar bodoh! Kamu sudah jelek sekali, apa kamu mencoba menakut-nakutiku sampai mati?" Xie sangat malu dan buru-buru memalingkan wajahnya sambil menyeka air matanya. Cui Dongshan lalu melengkungkan jarinya ke arah Shiro sambil berkata, "Ikutlah denganku, Shiro sayang, aku ingin berbicara dari hati ke hati denganmu. Kamu telah melindungi guruku dengan baik selama perjalanannya, dan kamu menangkap pedang terbang Li Api untukku kali ini, jadi aku juga harus memberimu hadiah." Shiro menggelengkan kepalanya kuat-kuat sambil merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Nalurinya mengatakan bahwa mendekati Cui Dongshan sekarang akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Cui Dongshan menyeringai saat tiba-tiba membalikkan tangannya, dan bercak darah yang membesar langsung muncul di perut Xie saat kuku pembatas naga tercabut dari titik akupunturnya dengan cara yang sangat kasar dan biadab. Dia kemudian membuat gerakan mencengkeram untuk menarik paksa Shiro ke arahnya, lalu dia menghantamkan telapak tangannya ke dahi Shiro, mendorong kuku pembatas naga ke dahinya. Xie terduduk lemas sambil memegangi perutnya sendiri dengan tangannya, dan meskipun dia merasakan sakit yang luar biasa, Cui Dongshan telah membantunya, jadi hatinya membumbung tinggi karena kegembiraan. Cui Dongshan mencengkeram kepala Shiro dengan jari-jarinya, melihat ke bawah saat jiwa di dalam tubuhnya melolong kesakitan, tetapi tidak ada satu suara pun yang keluar dari tenggorokannya. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Bagaimana rasanya?" Tubuh abadi Du mau mulai bergetar hebat, mencerminkan keadaan jiwa Shiro di dalam. Cui Dongshan menatap mata Shiro yang memohon saat dia bertanya, "Apakah kamu ingin aku memberitahu apa yang harus kamu lakukan?" Kesadaran Shiro hampir memudar, dan jika Cui Dongshan melanjutkan apa yang sedang dia lakukan, ada kemungkinan besar jiwanya akan hancur seluruhnya, dan cabang sisi Taoisnya akan sepenuhnya terhapus dengan kematiannya. Cui Dongshan mendengus dingin sambil menekan dengan tangannya dengan lembut, membanting Shiro ke jalan setapak bambu sambil mengancam, "Jika kau berani memberitahu siapapun, maka ini hanya akan menjadi makanan pembuka kecil untuk hukuman yang akan kuberikan padamu." Tubuh Shiro kejang-kejang berulang kali saat ia berbaring di jalan setapak, dan Xie bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Shiro hingga pantas menerima ini, tetapi tidak berani bertanya apapun. Dengan tendangan santai, Cui Dongshan mengirim Shiro terbang ke ruang utama, setelah itu ia berbalik ke Xie sambil memberi instruksi, "Buatlah beberapa persiapan untuk menyambut tamu kita." Tak lama kemudian, Li Huai muncul di pintu masuk halaman bersama seorang sarjana tua dan rusa putih itu. Sarjana itu tidak lain adalah Zhao Shi yang asli, guru gunung dari akademi swasta dan seorang siswa Akademi Danau Angsa di bawah bimbingan orang bijak Konfusianisme di benua pusaran selatan. Cui Dongshan berdiri tanpa alas kaki di tangga dengan sedikit ekspresi senang di wajahnya saat dia terkekeh, "Kamu pasti lupa memeriksa horoskop sebelum pergi, Zhao Shi. Kamu tidak hanya pingsan karena pukulan di kepala dan terlempar ke dalam ransel, kamu juga akan kehilangan harta karunmu yang paling berharga sekarang." Dahi Zhao Shi masih sedikit merah dan bengkak, tetapi dia tersenyum saat menjawab, "Jika memang sudah ditakdirkan, maka akan terjadi." "Apakah kamu benar-benar bersedia memberikan rusa putihmu kepada Li Huai?" Cui Dongshan bertanya sambil berpura-pura terkejut. Zhao Shi mengangguk sebagai jawaban. "Bagaimanapun, aku digunakan sebagai bagian dari rencana pembunuhan, jadi aku bersalah, dan aku harus meminta maaf atas peran yang telah kumainkan ini, meskipun itu hanya peran yang tidak disengaja. Oleh karena itu, mengingat rusa putih ini menyukai Li Huai, akan salah jika aku mencoba mempertahankannya." Cui Dongshan mengangguk dengan lambat dan metodis, lalu tersenyum saat bertanya, "Aku benar-benar ingin tahu di mana mereka membuangmu setelah mereka membuatmu pingsan, dan bagaimana bangsa Sui besar menemukanmu." Zhao Shi adalah pria yang sangat sabar dan tenang. Kalau tidak, dia tidak akan diangkat sebagai kepala gunung akademi swasta oleh Kekaisaran Vermilion bercahaya. Namun, Cui Dongshan berulang kali mengangkat topik yang kurang menyenangkan baginya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak senang. Mereka yang selamat dari cobaan berat pasti akan diberkati dengan keberuntungan. "Sepertinya kamu orang yang beruntung, Zhao Shi." Cui Dongshan terkekeh. Li Huai tidak tahan lagi mendengarkannya, dan dia melotot ke arahnya sambil memprotes, "Bagaimana kau bisa berbicara kepada guru Gunung Zhao seperti ini, Cui Dongshan? Aku akan memberitahu Chen Ping'an bahwa kau dengan tidak sopan menyebut guru Gunung Zhao langsung dengan namanya." Raut wajah Cui Dongshan tampak marah saat dia membalas, "Apa kau tidak punya rasa terima kasih, Li Huai? Siapa yang membawa berkah sebesar ini padamu? Aku harus meyakinkan Li Baoping untuk mencopotmu dari jabatanmu sebagai pemimpin divisi karena sikapmu yang tidak tahu terima kasih." Li Huai buru-buru melirik Cui Dongshan,
memberitahu dia bahwa dia hanya membela Zhao Shi karena dia takut Zhao Shi akan membawa rusa putih itu pergi dalam keadaan marah. Ekspresi Cui Dongshan sedikit mereda saat melihat ini, dan dia berjalan menuruni tangga sambil berkata, "Kemarilah dan minumlah teh, Guru Gunung Zhao." Shi segera membawa set teh ke meja batu setelah mendengar ini. Cui Dongshan melirik ke langit. Pada titik ini, Sui Ruo seharusnya sudah bertemu dengan dalang di balik semua ini. Jika diskusi mereka berjalan dengan baik, maka semuanya akan baik-baik saja, tetapi jika tidak berjalan dengan baik, maka klan Geanggao harus menganggap diri mereka sangat beruntung jika bahkan setengah dari ibu kota negara Sui besar dapat tetap utuh. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan Akademi Tebing Gunung. Saat ini, Cui Dongshan bukan lagi Cui Chen, dan dia ingin mengamankan surga yang damai untuk dirinya sendiri, yang tidak tersentuh oleh urusan duniawi. Ketika Cui Dongshan sedang minum teh dengan Zhao Shi, seorang pria tua jangkung baru saja selesai mendiskusikan beberapa hal dengan seseorang, dan dia menemani Tuan Fen keluar kota. Tuan Fen tersenyum sambil bertanya, apakah diskusinya berjalan dengan baik? Ya, sebagian besar, jawab pria tua itu sambil mengangguk. Hanya saja kami memiliki pertengkaran yang agak tidak menyenangkan tentang beberapa masalah pribadi. Oh, apakah Anda mau menjelaskannya lebih lanjut? Tuan Fen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu semua hanya omong kosong. Aku tidak akan berani mengotori telingamu dengan urusan yang tidak penting seperti itu, jawab lelaki tua itu sambil tersenyum, dan Tuan Fen juga tersenyum sambil terdiam. Telinganya jauh dari tempat suci yang bebas dari kekotoran. Sebaliknya, ia telah menerima caci maki selama bertahun-tahun, dan para caci maki itu adalah orang-orang bijak Konfusianisme atau leluhur tua dari aliran pemikiran terkemuka lainnya. Jika orang kebanyakan berada di tempatnya, mereka pasti sudah ditegur sampai mati. Orang tua itu tampaknya telah sampai pada kesadaran ini, dan ia tidak menyembunyikan detailnya lebih lama lagi saat ia tersenyum dan bertanya, Tuan Fen, saya yakin Anda tahu bahwa Suruo selalu memiliki hubungan dekat dengan pria itu, bukan? Tuan Fen mengangguk sebagai jawaban. Saya mendengar bahwa Suruo sangat menghargai pria itu. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak saat berkata, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Aliang tidak istimewa, dan bahwa ia sama sekali tidak sekuat yang diisukan. Dan saya memutuskan untuk mengatakan hal-hal itu tepat di depan Suruo. Mengapa Anda mengatakan itu? Tanya Tuan Fen. Ekspresi bangga langsung terpancar di wajah lelaki tua itu, seakan baru saja teringat akan perbuatan heroik dan membanggakan yang pernah dilakukannya. Ia pun tersenyum penuh kemenangan seraya menjawab, dulu, ketika kami bersepuluh menyusun rencana untuk membunuhnya bersama-sama, hanya akulah yang berhasil lolos hidup-hidup. Tuan Fen sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu menjawab dengan jengkel, saya tidak punya tanggapan untuk itu. Di luar pintu masuk Akademi Tebing Gunung di kaki Gunung Kemegahan Timur, seorang pria dan wanita muda yang tampaknya adalah duo tuan dan pelayan berdiri bersama, tampak ragu-ragu apakah akan masuk. Dia ingin masuk dan melihat apakah akademi itu lebih baik daripada Akademi Rusa Hutan di rumah di Gunung Cloud Drape, sementara dia enggan, mengatakan bahwa dia lebih membenci akademi daripada sekolah. Pada akhirnya, dia mendaki gunung untuk memasuki akademi sendirian, sementara dia tetap di pintu masuk sendirian. Penjaga gerbang akademi dengan nama keluarga Liang berpura-pura tidur siang sepanjang waktu, sengaja membuatnya tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan keduanya. Namun, dia bisa merasakan kinaga yang sangat besar pada pria muda itu, dan itu bahkan lebih kuat pada teman wanitanya. Pemuda itu berjalan ke danau, dan dia tahu bahwa klan Geanggao telah menginvestasikan banyak usaha dan kekayaan ke akademi ini. Adapun lokasi Akademi Tebing Gunung Lama di Kekaisaran Li Besar, itu akan menjadi lokasi kuil Konfusianisme baru di ibu kota Kekaisaran Li Besar. Pemuda itu berbalik dan melihat sosok yang dikenalnya, tetapi juga tidak dikenalnya. Tidak dikenal karena penampilan, tinggi, dan pakaian sosok itu semuanya telah berubah drastis, tetapi juga dikenalnya karena mata itu masih belum berubah sama sekali. Bertahun-tahun yang lalu, mereka adalah tetangga. Salah satu dari mereka adalah anak haram pejabat pengawas Tungku, sementara yang lain adalah anak yatim piatu yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Sejak saat itu, salah satu dari mereka telah menjadi Pangeran Songmu dari Kekaisaran Li Besar, sementara yang lain telah menjadi pengembara sarjana, pendekar pedang, pahlawan. Bagaimanapun, sejak pertemuan terakhir mereka, Chen Ping'an telah melakukan perjalanan melintasi jarak yang tak terukur melintasi dua benua. Saya mendengar dari guru gunung mau bahwa Anda datang ke akademi, jadi saya datang untuk menemui Anda, Chen Ping'an menyatakan dengan lugas dan terus terang. Song Jixin mengamati Chen Ping'an dari atas ke bawah sejenak. Dia mendengar bahwa senjata surgawi semu yang dia bawa di punggungnya, pedang abadi, adalah hadiah permintaan maaf dari klan Fu, sementara labu anggur yang diikatkan di pinggangnya adalah labu pemeliharaan pedang yang telah dipilih dengan cermat untuknya oleh Dewa Gunung Utara Weibo sebagai hadiah bonus karena membeli gunung-gunung itu di prefektur mata air naga.
Song Jixin tersenyum sambil berkata, dulu ketika kita bertetangga, aku selalu merasa orang-orang di Jalan Keberuntungan dan Gang Daun Persik lebih kaya dan lebih beruntung daripada kita, tetapi melihat ke belakang sekarang, tampaknya orang-orang dari Gang Vas Tanah Liat dan Gang Bunga Aprikot kita sedikit lebih baik daripada mereka. Gang Bunga Aprikot sebenarnya hanya memiliki Makuk Xuan untuk dibanggakan, sedangkan Gang Vas Tanah Liat kita memiliki kamu, aku, Ji Gui, dan si kecil kerdil, Gu Ken. Aku bertanya-tanya apakah beberapa dekade dari sekarang, orang-orang akan mengenang Gang Vas Tanah Liat kita yang dulu kumuh dan menganggapnya sebagai tempat yang penuh legenda. Chen Ping'an membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi Song Jixin mengangkat tangan untuk menyela. Biar aku selesaikan. Kalau tidak, mengingat kepribadianmu yang bau, ada kemungkinan besar reuni kita yang sudah lama ditunggu-tunggu akan berakhir dengan cara yang agak buruk. Chen Ping'an mengangguk sambil menjawab, baiklah, kalau begitu mari kita jalan-jalan sambil ngobrol. Mereka berdua mulai menyusuri jalan setapak yang damai di samping danau bersama-sama. Song Jixin tersenyum sambil berkata, kau benar-benar telah menempuh perjalanan yang jauh, dan kau juga telah pergi untuk waktu yang sangat lama. Kau mungkin tidak tahu seperti apa keadaan di kota kecil sekarang, kan? Sejak sejarah dunia kecil permata terungkap dan menjadi terbuka bagi dunia luar, terlepas dari apakah itu orang-orang kaya di Jalan Keberuntungan dan Gang Daun Persik, atau rumah tangga miskin di Gang Naga Berkuda dan Gang Bunga Aprikot, semua orang telah menggali barang-barang milik mereka untuk mencari barang-barang yang telah diwariskan turun-temurun, atau barang-barang yang sudah cukup tua. Segala sesuatu mulai dari mangkuk yang digunakan saat makan, palung batu untuk memberi makan babi, tong untuk memetik sayuran, hingga cermin tembaga yang diturunkan dari dinding semuanya diperlakukan seperti artefak berharga. Selain itu, banyak orang mulai memasuki pegunungan dan perairan di dekatnya. Secara khusus, Sungai Kumis Naga benar-benar penuh sesak dengan orang-orang selama sekitar setengah tahun, dan mereka semua ada di sana untuk memanen batu. Makam abadi dan gunung porselen tentu saja juga tidak luput, dengan banyak pemburu harta karun mengambil apapun yang mereka bisa dari tempat-tempat itu sebelum meminta mereka untuk dinilai di toko pembungkus kain di Gunung Tanduk Sapi. Banyak orang benar-benar berhasil mendapatkan kekayaan yang mencengangkan dalam semalam, dan emas dan perak yang dulunya dianggap sangat berharga sekarang hampir tidak bernilai apapun. Saat ini, semua orang terpaku hanya pada berapa banyak mata uang abadi yang mereka miliki di saku mereka. Saya berasumsi semua lahan pertanian dan banyak tungku naga telah ditinggalkan, kan? Tanya Chen Ping'an. Benar. Tak ada yang peduli lagi dengan keuntungan yang sangat sedikit itu, jawab Song Jixin sambil mengangguk. Chen Ping'an menghela napas sedih setelah mendengar ini, tetapi dia tidak terkejut mendengarnya. Jika dia tidak mengalami semua yang telah dialaminya dan tetap tinggal di lorong Vas Tanah Liat sebagai pekerja tungku biasa, maka kemungkinan besar dia juga akan meninggalkan jabatannya untuk mencari harta karun di pegunungan dan sungai. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia kemungkinan besar tidak akan sepenuhnya meninggalkan keahliannya, dan jika dia memiliki lahan pertanian, maka dia tidak akan sanggup membiarkannya terbuang sia-sia. Dulu ketika dia diingatkan oleh Lu Chen bahwa kerikil empedu ular di Sungai Kumis Naga dapat dijual untuk mendapatkan uang, dia pergi ke sungai pada malam yang sama dengan keranjang besar di punggungnya, mencari kerikil empedu ular yang belum kehilangan semua energi spiritualnya tanpa lelah. Pada kesempatan itu, dia telah mencari dengan saksama hampir di seluruh sungai, dan tentu saja, dia telah memperoleh hasil yang sangat melimpah dari perjalanan itu, tetapi sebaliknya, Makuk Xuan telah menemukan kerikil empedu ular yang paling berharga setelah hanya memasuki sungai sekali. Saat dia muncul dari sungai dengan kerikil itu bersinar seterang bulan yang tergantung di langit. Apakah kamu membenciku? Song Jixin bertanya sambil menghentikan langkahnya. Aku tidak membencimu, aku hanya tidak ingin ada hubungan denganmu, jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepala. Kau tetap tidak membenciku bahkan setelah ibuku mengirim orang untuk membunuhmu, tanya Song Jixin. Apa kau meyakinkannya untuk mengirim orang-orang itu, tanya Chen Ping'an. Aku tidak punya pengaruh sebesar itu, jawab Song Jixin dengan nada merendahkan diri. Setelah namaku diubah menjadi Song Mu, kami resmi menjadi ibu dan anak, tetapi bukan berarti kami menjadi dekat satu sama lain secara ajaib hanya karena itu. Aku segera menyadari bahwa meskipun taruhannya seringkali lebih tinggi dalam hal masalah keluarga di klan kekaisaran, pada dasarnya, semuanya tidak berbeda dari apa yang terjadi di dunia biasa. Selama ada banyak anak dalam satu rumah tangga, orang tua akan selalu memiliki anak kesayangan. Itu sudah cukup. Kau tidak ada hubungannya dengan itu, jadi aku harus mengejarnya saat aku punya kesempatan. Tidak perlu bagiku untuk membencimu, jawab Chen Ping'an. Song Jixin telah memetik beberapa cabang pohon willow, dan ia berencana untuk menenunnya menjadi gelang pohon willow ketika Chen Ping'an melanjutkan. Sama seperti guru kerajaan Cui Chen, ia adalah salah satu orang paling berkuasa di Kekaisaran Li Besar, tetapi menurutku itu bukan keseluruhan Kekaisaran Li Besar. Kekaisaran Li Besar memiliki Akademi Tebing Gunung yang paling awal, kota lilin merah yang berkembang pesat,
pengintai perbatasan yang mengundangku untuk berlindung dari dingin di Menara Suar, dan bahkan mata-mata pavilion riak hijau yang didirikannya sendiri. Orang-orang yang bersedia menyampaikan pesan kepadaku demi Kekaisaran Li besar bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri dalam risiko yang besar. Menurutku semua itu juga merupakan bagian dari Kekaisaran Li besar. Chen Ping'an kemudian menoleh ke Song Jixin dan melanjutkan, sekarang setelah aku mengetahui semua ini, jika aku masih akan memutuskan untuk membunuhnya suatu hari nanti, maka aku dapat melakukannya dengan hati nurani yang bersih. Perbedaan pribadi kita akan diselesaikan hanya di antara kita berdua, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak menyeret warga Kekaisaran Li Agung ke dalam kekacauan kita. Dia tidak akan berpikir seperti itu, kata Song Jixin sambil tersenyum. Saya sudah punya alasan sendiri, dan itu mematuhi semua aturan Konfusianisme, jadi mengapa saya harus peduli dengan apa yang dia pikirkan? Chen Ping'an bertanya dengan senyum acuh tak acuh. Anda sudah membaca beberapa buku tentang legalisme, bukan? Song Jixin bertanya. Chen Ping'an menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Dari buku-buku yang Tuan Qi tinggalkan untuk Anda meninggalkan beberapa di rumah Anda di kota kecil, dan saya berasumsi Anda membawa sisanya. Apakah Anda membaca buku-buku yang Anda bawa? Song Jixin telah menenun gelang willow kecil yang meluncur naik turun di lengannya tanpa sadar saat dia membalas, mengapa saya harus memberitahu Anda? Chen Ping'an tidak terlalu peduli untuk mengetahui jawaban atas pertanyaannya, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, mengapa Anda datang ke negara Sui besar? Song Jixin menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya sambil menjawab, Gao Xuan pernah memasuki kota kecil kita untuk mencari peluang, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia lebih baik dariku dalam hal itu, jadi aku memutuskan untuk datang ke sini untuk membuktikan bahwa mereka yang meragukanku salah. Itu benar-benar tak tertandingi. Chen Ping'an terkekeh. Kau datang ke negara Sui besar untuk pamer, sementara saat itu, Gao Xuan telah menjelajah jauh ke wilayah musuh untuk menunjukkan keberanian yang luar biasa. Saat ini, Gao Xuan menjadi sandera yang dimuliakan di Akademi Rusa Hutan, apakah kau akan melakukan hal yang sama? Song Jixin tidak dapat menahan tawa saat mendengar ini. Chen Ping'an, kau telah menjadi sangat dewasa sejak kita bertetangga. Mungkinkah kau belajar dariku? Berhentilah menyanjung dirimu sendiri, Chen Ping'an mengejek. Song Jixin berjongkok untuk mengambil sebuah batu, lalu melemparkannya ke danau sambil bertanya, bolehkah aku minta bantuanmu? Tidak, jawab Chen Ping'an tanpa ragu. Song Jixin menoleh padanya dengan tatapan kasihan sambil bertanya, kenapa? Pikirkanlah, Chen Ping'an, bagaimana mungkin aku pernah berbuat salah padamu selain saat aku menipumu untuk menjadi murid di tungku pembakaran naga? Kau jelas tidak menyukaiku, dan aku juga tidak menyukaimu, jadi kenapa berpura-pura seperti kita berteman? Tanya Chen Ping'an. Song Jixin tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, kau yang sekarang jauh lebih baik daripada kayu gelondongan yang membosankan itu. Jika kau seperti ini sejak awal, aku akan sangat senang berteman denganmu. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kau tahu betul bahwa tidak mungkin kita berdua bisa menjadi teman. Kita harus puas jika tidak menjadi musuh. Song Jixin melepaskan gelang pohon dedalu dan melemparkannya ke danau, lalu mengambil batu dan mencoba melemparkannya ke tengah gelang sambil berkata, kuil Dewa Gunung di Gunung Tertindas sedang tidak dalam keadaan baik saat ini. Wei Bo menyimpan banyak sekali permusuhan terhadap Dewa Gunung saat ini. Saya ingin meminta Anda untuk menyampaikan kata-kata baik untuk saya kepada Wei Bo. Saya tidak berharap Wei Bo akan sampai pada titik di mana dia akan mulai secara aktif mendukung kuil Dewa Gunung, saya hanya ingin memastikan bahwa patung dewa di kuil tidak akan tiba-tiba tertukar suatu hari nanti. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Dewa Gunung-Gunung Tertindas saat ini tidak lain adalah mantan pejabat pengawas tungku, Song Yuzhang. Song Jixin memperhatikan gelang pohon dedalu perlahan-lahan menjauh, dan dia melanjutkan, saya tahu persis apa yang ingin Anda katakan. Dia dibunuh oleh Wang Yifu bukan hanya untuk menyembunyikan rahasia buruk klan kekaisaran, tetapi juga karena Yang Mulia menginginkannya mati. Lagi pula, siapa yang akan senang jika putranya sendiri menganggap orang lain sebagai ayah mereka? Wang Yifu memberitahuku secara pribadi bahwa sebelum kematiannya, dia telah memohon Wang Yifu untuk menyampaikan pesan kepadaku, yaitu bahwa dia selalu ingin memintaku untuk menulis satu set syair untuknya. Bagaimana mungkin bawahan yang pengkhianat seperti itu bisa dibiarkan hidup? Chen Ping'an terdiam sejenak, lalu berkata, aku berencana untuk kembali ke prefektur mata air naga, dan aku akan menyampaikan masalah ini kepada Wei Bo. Namun, izinkan aku menjelaskan ini kepadamu sebelumnya. Aku tidak akan memintanya untuk melakukan apapun, aku juga tidak memiliki pengaruh atau wewenang untuk memberitahu Dewa Gunung Utara bagaimana harus bertindak. Aku bahkan dapat memberitahumu sekarang bahwa Song Yuzhang kemungkinan besar akan berpihak pada ibumu di masa depan, karena meskipun dia telah menjadi Dewa Gunung Tertindas, dia kemungkinan besar akan menentangku. Jika saat itu tiba,
aku pasti akan menghancurkan tubuh dewanya hingga tak dapat diperbaiki lagi selama aku mampu melakukannya, dan aku tidak akan ragu untuk melakukannya. Kalau begitu, sepertinya aku tidak berutang apapun padamu, jadi aku tidak perlu berterima kasih padamu, kata Song Jiksin sambil tersenyum. Lagi pula, aku tidak pernah ingin kau berterima kasih padaku, kata Chen Ping'an sambil tersenyum dingin. Ekspresi kagum muncul di wajah Song Jiksin saat dia memuji Chen Ping'an dan berkata, kamu berbicara dan bertindak seperti seorang kultivator sekarang. Sepertinya kamu memiliki bakat untuk menjadi seorang abadi yang agung dan perkasa di dalam dirimu. Chen Ping'an tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap ini. Song Jiksin tersenyum sambil melanjutkan, sekarang setelah aku mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu dan menyampaikan permintaanku, aku telah melakukan semua yang ingin kulakukan di sini. Ngomong-ngomong, Ji Gui sedang menungguku di samping pintu masuk akademi di kaki gunung, apakah kamu ingin ikut denganku untuk menemuinya? Aku tidak jadi, jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepalanya. Song Jiksin melanjutkan, saat ini, membuat terobosan bagi Ma Kuksuan menjadi kejadian yang biasa saja seperti diare akibat keracunan makanan bagi kebanyakan manusia. Hasilnya, dia sudah disebut sebagai Wei Jin kedua dari kuil angin dan salju. Dalam hal ketenaran, gang bunga aprikot mampu bersaing dengan seluruh gang vas tanah liat kita hanya karena dia. Bukankah itu menyebalkan? Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan apapun terhadap hal ini. Song Jiksin mengangkat dua jari sambil melanjutkan, awalnya aku berencana untuk memberitahumu dua hal sebagai kompensasi karena setuju membantu kuil Dewa Gunung di Gunung Tertindas, tetapi sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku jadi sadar bahwa aku masih tidak menyukai penampilanmu, jadi aku hanya akan memberitahumu satu dari dua hal itu. Baru-baru ini, Kekaisaran Li Agung kita mulai menunjukkan tanda-tanda perluasan wilayah yang berlebihan, yang dapat menyebabkan konsekuensi bencana di kemudian hari, dan sebagai hasilnya, banyak kekuatan dari negara lain yang telah membeli gunung mulai meninggalkan kapal. Secara khusus, beberapa sekte di dekat wilayah tengah benua botol harta karun timur berencana untuk menjual gunung mereka dengan harga diskon besar, dan beberapa transaksi telah dilakukan secara rahasia. Dalam salah satu transaksi itu, Ruan Qiong membeli 3 gunung sekaligus, salah satunya adalah Gunung Tanduk Sapi. Jika Anda dapat kembali ke masa lalu, mungkin Anda akan dapat memanfaatkan tren ini. Saat ini, hanya koin hujan gandum yang dibutuhkan untuk membeli gunung-gunung ini. Kapan ini terjadi? Tanya Chen Ping'an. Saya baru saja mendengar tentang ini dari Shu Ruo dalam perjalanan ke sini, dan tampaknya, itu terjadi sekitar 10 hari yang lalu. Sebelumnya, tidak ada yang mau menjual gunung mereka. Sebaliknya, semua orang hampir mati-matian ingin memindahkan seluruh sekte mereka ke prefektur mata air naga. Saya mendengar bahwa Gunung Cloud Drape sangat sibuk beberapa tahun terakhir, dan hampir semua pengunjungnya pergi ke sana untuk mencoba dan menjilat Weibo. Sungguh luar biasa bahwa Weibo memiliki kesabaran untuk menghadapi mereka semua dengan cara yang bersahabat. Jika saya berada di posisinya, saya pasti sudah muntah karena jijik sejak lama. Song Jiksin mencibir sambil memutar matanya. Saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Tidak perlu mengantarku pergi, kata Song Jiksin sambil tersenyum. Saya tidak berencana untuk melakukannya, jawab Chen Ping'an. Song Jiksin tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Ada beberapa hal tentangmu yang tidak berubah. Setelah itu, Song Jiksin pergi, berjalan kembali ke kaki gunung, dan Chen Ping'an memperhatikannya saat dia menghilang di kejauhan. Setelah mencapai pintu masuk akademi, Song Jiksin tersenyum pada Ji Gui sambil berkata, ayo pergi. Tuan muda, sepertinya suasana hatimu sedang baik, kata Ji Gui. Aku sangat senang melihat Chen Ping'an melakukannya dengan sangat baik untuk dirinya sendiri, jawab Song Jiksin sambil tersenyum lebar. Begitu, kata Ji Gui. Song Jiksin menoleh untuk melirik kembali ke akademi tebing gunung, lalu bertanya, apakah kamu benar-benar tidak tertarik berjalan-jalan di akademi? Jika kamu mau, aku bisa menemanimu. Aku tidak tertarik, jawab Ji Gui sambil menggelengkan kepalanya. Song Jiksin menghela napas sedih, lalu bertanya, menurutmu, apakah kedua guru kekaisaran akan berpihak pada saudaraku? Senyum geli muncul di wajah Ji Gui saat dia menjawab, Anda sudah menanyakan pertanyaan itu berkali-kali, Tuan Muda. Ekspresi pasrah muncul di wajah Song Jiksin saat dia mendesah, itu karena aku benar-benar tidak percaya diri. Pamanku tidak mau memberitahuku apapun, dan kedua guru kekaisaran itu sangat misterius. Saat ini, aku tidak punya fondasi di ibu kota, aku bahkan lebih miskin daripada Chen Ping'an di Gang Vas Tanah Liat. Paling tidak, dia punya tempat tinggal leluhur di sana, sementara aku tidak punya apa-apa. Dari semua orang yang penting, tidak ada yang mau bertaruh padaku kecuali mereka memperjuangkan filosofi berisiko tinggi dan berhadiah tinggi. Anda masih punya aku, Tuan Muda, Ji Gui menghibur. Akademi itu telah menjadi dunia kecil yang dijaga oleh seorang bijak, tetapi masih ada dunia kecil lain di puncak gunung kemegahan timur.
Setelah Mao Xiaodong menyalurkan kemampuan mistisnya yang kuat, secara mengejutkan tampak seolah-olah itu adalah musim gugur yang penuh warna di atas gunung. Udaranya segar dan angin sepoi-sepoi menyegarkan. Chen Ping'an sedang duduk di barat dengan kuali kotak emas 5 warna di depannya. Pertama-tama ia menggunakan energi spiritual yang dipelihara dan disimpan di dalam istana airnya untuk mengipasi angin, setelah itu ia menggunakan ki sejati dari seniman bela diri murni untuk menyalakan api, menyebabkan kedipan api sejati pemurnian alat menyala di dalam kuali. Cahaya cemerlang tiba-tiba meletus dari kuali, dan seolah-olah matahari kedua telah muncul di dunia. Inti ilmiah emas yang melayang di atas kuali mulai turun perlahan. Chen Ping'an sudah familiar dengan proses ini, jadi dia mengikuti arus dan mengendalikan kendi pasir emas seukuran telapak tangan menggunakan mantra penyempurnaan alat abadi yang berasal dari tablet pembawa hujan yang terletak di depan kuil dewa air sungai pemakaman. Dia menuangkan pasir emas ke dalam kuali, menyebabkan api semakin membara. Wajah Chen Ping'an disinari cahaya merah terang, menyebabkan matanya yang jernih yang telah menyaksikan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya tampak semakin bersemangat dan hidup. Tangannya yang pernah membentuk dan membakar potongan-potongan tembikar yang tak terhitung jumlahnya tidak gemetar sedikit pun, dengan pikirannya yang juga sepenuhnya jernih dan tenang saat ini. Inti ilmiah emas yang telah dipotong oleh dewa kota Shen Wen dari hatinya naik dan turun di dalam kuali, perlahan berputar saat melakukannya. Ada persembahan dupa yang diserap dari ratusan tahun pemujaan oleh mereka yang berada di negara pakaian warna-warni, aura kebenaran yang bertahan bahkan setelah kematian Shen Wen, dan juga cahaya spiritual ilahi yang telah terbentuk setelah interaksi panjang Shen Wen dengan segel yang diukir oleh guru surgawi agung dari Gunung Longhu. Semua hal ini berkilauan seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Di antara segudang harta karun langka, relik pedang dari kuil orang bijak bela diri yang terletak di ibu kota suatu negara di benua Fial harta karun timur adalah yang paling sulit dimurnikan. Ini adalah relik yang ditinggalkan oleh orang bijak bela diri. Demikian pula, tanduk sapi berusia 1000 tahun yang panjangnya 1,5 meter juga sangat sulit dimurnikan. Pikiran Chen Ping'an tenang, dan dia terus maju dengan kecepatan yang stabil, memastikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Dia menggunakan mantra abadi yang dapat memurnikan semua materi, untuk perlahan-lahan memurnikan harta karun langka tersebut. Pedang yang pernah menemani orang bijak bela diri saat dia berkeliling dunia dengan menunggang kuda melayang di atas kuali dan perlahan-lahan mulai mencair. Dimulai dari ujung pedang, setetes cairan emas jatuh ke dalam kuali kotak emas 5 warna. Setelah ini, semakin banyak tetes logam cair mulai berderai-derai ke dalam kuali dengan kecepatan yang meningkat, akhirnya saling terhubung untuk membentuk tetesan. Jika seseorang dapat menggunakan teknik pengamatan internal untuk menempatkan dirinya di dalam dunia kecil kuali, kemudian melihat ke atas, seseorang akan menemukan bahwa tetesan logam cair itu seperti air terjun emas yang jatuh ke dunia fana dari sungai suci di langit. Elemen logam berhubungan dengan paru-paru. Jika seseorang ingin memelihara paru-parunya, maka para kultivator telah bereksperimen dan menemukan sebuah proses sejak lama. Titik-titik akupuntur yang terletak di lautan Qi, dan Zong, dan Feiyu semuanya sangat penting. Saat Chen Ping'an menghirup dan mengembuskan napas, ia menyalurkan teknik 18 penghentian baik secara sadar maupun tidak sadar, menyebabkan 3 titik akupuntur penting tersebut langsung terisi dengan ki pedang. Setelah ini, kulit dan otot Chen Ping'an mulai bergelombang perlahan seperti genderang yang dipukul di medan perang. Tidak ada suara yang terdengar melalui puncak gunung kemegahan timur, namun di dalam tubuh Chen Ping'an, ada 3 medan perang yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dari ki pedang. Seolah-olah jiwa heroik seorang dewa pedang tidak mau berbaring dan beristirahat di 3 reruntuhan medan perang raksasa. Ada sekitar 30 harta karun langka, dan perlu untuk memurnikan semuanya dalam urutan yang benar dan pada waktu yang tepat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dalam hal yang sama, sangat penting bahwa api di bawah kuali dijaga pada tingkat yang benar. Sebagai orang bijak Konfusianisme yang mengawasi Akademi Tebing Gunung, Mao Xiaodong dapat menggunakan teknik rahasia yang sah untuk memberi peringatan kepada Chen Ping'an jika diperlukan, dan ia tidak perlu khawatir hal ini akan mengganggu pemurnian Chen Ping'an dan dengan demikian menyebabkannya jatuh ke jalan setan. Namun, Chen Ping'an tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan teknik rahasia ini. Ia tetap sepenuhnya fokus sepanjang waktu, tanpa sedikit pun pikiran yang menyimpang dalam benaknya. Menggunakan mantra abadi, ia memurnikan harta langka satu persatu dan mengubahnya dari materi fisik menjadi materi ilusi. Pada saat yang sama, ia juga menyalurkan energi spiritual di istana airnya dan ki sejati yang terus-menerus diisi ulang untuk mengendalikan api di bawah kuali dengan hati-hati, dan ia juga menggunakan teknik 18 penghentian untuk memperkuat aura pertempuran di 3 titik akupuntur kritisnya. Memurnikan inti ilmiah emas ini berkaitan dengan kultivasi para kultivator Konfusianisme, jadi ada lapisan kesulitan ekstra yang sangat besar dibandingkan dengan pemurni ki biasa yang memurnikan barang-barang berikat biasa. Selain proses penyempurnaan yang biasa,
Chen Ping'an juga perlu membacakan beberapa bagian yang berhubungan dengan unsur logam, misalnya, esai atau puisi bijak yang mengandung karakter barat, musim gugur, dan sebagainya. Chen Ping'an telah memilih lebih dari setengah bagian yang diperlukan dari potongan bambunya, sementara Mao Xiaodong telah menyarankan sisanya kepadanya saat mereka sedang mendiskusikan masalah ini di ruang kerjanya. Mengenai kultivasi Konfusianisme, menyempurnakan benda berikat ini adalah proses menggunakan kata-kata yang paling tulus dari lubuk hati seseorang untuk mencari bimbingan dari orang bijak. Pada kenyataannya, Mao Xiaodong relatif khawatir tentang proses pemurnian ini. Jadi, ketika mengunjungi kuil ilmiah di ibu kota saat itu, dia telah melakukan lebih dari sekadar mengumpulkan saham milik Akademi Mountain Cliff. Dia juga meminjam artefak upacara tambahan karena dia takut Chen Ping'an mungkin membuat kesalahan saat menyempurnakan benda berikatnya. Bagaimanapun, Chen Ping'an belum pernah belajar tentang teknik kultivasi pengikut Konfusianisme sebelumnya, dia juga tidak memiliki jalan pintas yang menantang surga yang dapat dia manfaatkan. Dia hanya bisa menggunakan kekayaan ilmiah yang melimpah yang terkandung di dalam artefak upacara dari kuil ilmiah untuk menebus kekurangannya dan dengan kuat berjuang melewati penghalang ini. Untungnya, Chen Ping'an tampil lebih baik dari yang diharapkan Mao Xiaodong. Ini juga membuktikan bahwa Chen Ping'an memang telah memahami dan menghayati pengetahuan dari buku-buku. Dia telah menyetujui ilmu tersebut, dan ilmu tersebut pun telah menerimanya, maka ilmu tersebut dengan demikian menjadi pondasi pembinaannya. Ketika membawa Chen Ping'an ke kuil ilmiah, Mao Xiaodong dengan santai mengatakan bahwa pengetahuan di dalam buku tidak memiliki kaki. Jadi, tergantung pada tekad dan kerja keras seseorang agar pengetahuan ini mengalir ke perut dan terbang ke pikiran mereka. Memang, makna sebuah buku akan menjadi lebih jelas jika seseorang membacanya berkali-kali. Memang ada banyak sekali pengetahuan dan prinsip Konfusianisme. Namun, pengetahuan ini tidak pernah menjadi belenggu penjara yang digunakan untuk menahan seseorang. Ini adalah konsep dasar untuk melakukan apapun yang diinginkan tanpa melampaui batas. Mao Xiaodong tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi. Di kuil ilmiah asli yang terletak di benua ilahi bumi tengah, ada aula pengetahuan rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Di dalam aula belajar ini terdapat banyak esai dan prinsip yang telah dijelaskan oleh orang bijak Konfusianisme kepada dunia agung dan yang telah diakui dan disetujui oleh langit dan bumi ini. Huruf-hurufnya bervariasi dalam ukuran, seperti halnya kilau keemasan. Seringkali, karakter emas yang paling dekat dengan lantai ukurannya lebih besar dan bersinar dengan cahaya yang lebih besar dan lebih murni. Banyak pendiri aliran pemikiran lain telah datang ke sini untuk memberi penghormatan sebelumnya, seperti halnya beberapa individu brilian yang terkenal di seluruh dunia agung. Mereka diizinkan untuk menyalurkan kekuatan mistis mereka dengan bebas, dan beberapa dari mereka memang mampu mengayunkan beberapa karakter yang melayang tinggi di udara. Ini terjadi meskipun karakter yang diabadikan ini sangat berat dan tidak dapat digerakkan seperti 5 gunung di benua ilahi bumi tengah. Faktanya, beberapa individu bahkan berhasil memindahkan beberapa karakter ke lokasi lain. Namun, hingga hari ini, tidak ada satu orang pun yang berhasil mengayunkan sedikit pun karakter emas seukuran butiran yang melayang di atas lantai. Karakter-karakter tersebut mewakili pengetahuan mendasar yang diuraikan oleh orang bijak tertinggi dan orang bijak etika. Meskipun demikian, beberapa karakter yang berada di posisi lebih tinggi di aula pengetahuan juga termasuk orang bijak tertinggi dan orang bijak etika. Selain itu, beberapa karakter ini secara mengejutkan telah kehilangan kilaunya dan akhirnya menghilang dengan sendirinya. Ketika ini terjadi untuk pertama kalinya, orang bijak di sekolah Konfusianisme benar-benar terkejut. Bahkan, wakil pemimpin Konfusianisme yang telah mengawasi kuil ilmiah pada saat itu telah dipaksa untuk mandi dan berganti pakaian sebelum mengunjungi patung orang bijak tertinggi dan orang bijak etika dan mempersembahkan dupa. Namun, kedua orang bijak itu masih belum muncul. Pada saat itulah seorang sarjana muda, seorang sarjana yang akhirnya menjadi orang bijak kedua, berkata, tidak ada pengetahuan yang tidak berubah di dunia ini, dan tidak ada esai yang sempurna di dunia ini. Tidak perlu terlalu terkejut. Jika tidak, apa gunanya generasi mendatang seperti kita mempelajari dan mengusulkan pengetahuan baru? Kuil ilmiah itu segera menjadi tenang setelah mendengar ini. Mao Xiaodong menyingkirkan pikiran-pikiran ini dan menatap pemuda yang duduk di seberangnya. Penampilannya tampan dan elegan, dan dia seperti pohon giok di hutan batu yang secara alami melampaui dunia fana. Pikirannya seperti permata yang bersinar dalam kegelapan, dan seolah-olah bulan mini telah hilang di dunia dan belum dikumpulkan oleh dewa dari istana bulan dan dikembalikan ke pengadilan surgawi. Ada juga pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menyilaukan seperti bintang dan menonjolkan bulan yang terang. Untuk memiliki saudara junior seperti ini, bagaimana mungkin dia, seorang saudara senior, tidak merasakan rasa bangga bersama? Ini tidak ada hubungannya dengan latar belakang seseorang, dan itu tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi seseorang. Guru Mao Xiaodong adalah orang bijak cendekiawan, dan saudara-saudara seniornya termasuk Qi Jingchun dan Zuo Yu.
Mereka telah bertemu Aliang sejak lama, dan Mao Xiaodong pernah disukai oleh sekolah Ritus. Faktanya, dia pernah berdiskusi tentang Dao dengan cendekiawan dari benua ilahi bumi tengah yang telah membelah dunia kecil Sungai Kuning dengan satu ayunan pedangnya. Mao Xiaodong juga telah menikmati banyak kesempatan penting yang ditakdirkan dan memulai banyak perjalanan panjang untuk mencari ilmu. Dia juga telah bertemu dengan banyak orang yang mengesankan, menempuh perjalanan puluhan ribu kilometer, dan menikmati anggur bersama pendiri agrikulturisme berkali-kali. Namun, Mao Xiaodong masih merasa dirinya lebih rendah dari Chen Ping'an. Ini karena dia telah menyia-nyiakan terlalu banyak kesempatan. Cui Dongshan pernah secara tidak sengaja mengungkapkan kepadanya perjalanan mental paling berbahaya yang telah dilakukan Chen Ping'an setelah meninggalkan dunia permata kecil. Ini bukanlah perjalanan yang penuh dengan pertumpahan darah, dan ini adalah periode waktu ketika Aliang telah bepergian bersamanya. Itu tampak seperti ujian yang penuh dengan banyak kesempatan yang ditakdirkan dan tanpa risiko. Namun, jika karakter Chen Ping'an berubah sedikit saja, maka ia akan mengalami nasib yang sama seperti Zhao Yao. Mungkin ia akan menikmati kesempatan yang ditakdirkan lainnya di masa depan, tetapi ia pasti akan menyia-nyiakan kesempatan yang ditakdirkannya dengan Aliang dan Qi Jingchun dan dengan demikian menyia-nyiakan kesempatan yang ditakdirkan terbesar yang dipersiapkan dengan susah payah untuknya oleh Qi Jingchun. Ia akan menyia-nyiakan kesempatan yang ditakdirkannya dengan sang bijak cendekiawan, dan ia akhirnya akan menyia-nyiakan kesempatan yang ditakdirkannya dengan gadis yang sangat ia cintai. Setelah membuat satu kesalahan, ia akan semakin menyimpang dari jalur dan akhirnya menderita kerugian yang tak terkira. Lalu bagaimana Chen Ping'an mengatasi tantangan berbahaya ini? Mao Xiaodong tanpa sadar bertanya kepada Cui Dongshan. Cui Dongshan telah memberikan jawaban yang sangat sembrono, dengan mengatakan, karena tuanku tahu ia bodoh. Tentu saja, keberuntungan juga berperan. Mao Xiaodong ingin menyelidiki lebih dalam, tetapi Cui Dongshan tidak mau mengungkapkan hal lain. Pada akhirnya, artefak seremonial yang dipinjam Mao Xiaodong dari kuil ilmiah di ibu kota tidak selalu diperlukan untuk membantu Chen Ping'an berhasil. Sebaliknya, artefak ini hanyalah pelengkap. Namun, Mao Xiaodong tentu saja lebih senang dengan hasil ini. Hasil ini berarti bahwa kualitas inti ilmiah emas Chen Ping'an yang disempurnakan akan lebih tinggi. Dapat dimengerti bahwa itu akan lebih rendah daripada segel air yang sebelumnya disempurnakan oleh Chen Ping'an, tetapi di mana di dunia ini seseorang dapat menemukan segel lain yang dibuat dengan cermat oleh Qi Jingchun? Segel gunung Chen Ping'an telah dihancurkan di palung naga banjir, dan bahkan Mao Xiaodong tidak dapat menahan rasa malu mengenai hal ini. Jika tidak, memurnikan segel gunung dan segel air menjadi barang-barang terikat akan menjadi hasil yang ideal. Setelah berhasil, ini tidak akan hanya memungkinkan Chen Ping'an untuk maju ke tahap puncak tingkat kedua penyempurnaan Qi. Sebaliknya, itu pasti akan memungkinkannya untuk melambung ke tahap puncak tingkat ketiga. Bahkan jika ketiga barang terikat Chen Ping'an yang tersisa berkualitas rendah, dia pasti masih dapat menghancurkan penghalang utama pertama yang dihadapi oleh pemurni Qi dan langsung maju ke 5 tingkat tengah. Tentu saja, Mao Xiaodong juga menyadari bahwa membawa segel gunung Qi Jingchun ke gunung stalaktit kemungkinan besar akan menyebabkan keributan besar. Tampaknya tidak ada alasan di balik pilihan Chen Ping'an untuk memberi dan menerima, namun dibandingkan dengan teknik tinjunya, teknik pedangnya, studi ilmiahnya, dan bahkan beberapa prinsip yang telah ia pahami, pilihan-pilihannya ini merupakan bagian yang lebih mendasar dan lebih alami dari pengetahuannya. Faktanya, Cui Dongshan telah mempelajari topik serupa dengan sangat rinci sebelumnya. Apa perbedaan mendasar antara dewa dan manusia? Apa yang ada di kedalaman jiwa seseorang yang membuat seseorang menjadi manusia? Cui Dongshan dan Cui Chen telah menjelajah sangat jauh di jalan yang sempit dan panjang ini. Mungkin mereka telah menjelajah lebih jauh daripada siapapun di dunia ini. Menurut rumor, Cui Chen telah mengunjungi aula pengetahuan di kuil ilmiah benua ilahi bumi tengah sebelum memutuskan untuk mengkhianati orang bijak cendekiawan. Ia tetap diam dan menatap karakter emas di lantai selama 3 hari 3 malam, hanya berfokus pada karakter di bagian bawah dan tidak melirik sedikit pun pada karakter yang lebih tinggi. Mao Xiaodong menghela napas pelan. Apapun yang terjadi, berhasil menyempurnakan inti ilmiah emas ini menjadi barang yang terikat sudah merupakan kesempatan yang sangat ditakdirkan. Seseorang tidak dapat mencari kesempurnaan untuk segala hal, dan seseorang tidak boleh menyimpan ambisi yang tidak dapat dicapai. Mao Xiaodong menyingkirkan pikirannya, dan tekniknya sungguh luar biasa saat ia menuangkan kekayaan ilmiah dari artefak seremonial ke dalam kuali. Saat itulah pemandangan menakjubkan dari cahaya keemasan yang berkilauan di puncak gunung muncul di mata Shi dan Shiro. Kuali tiba-tiba menjadi sunyi, dengan gumpalan asap 5 warna di sekitarnya juga menghilang ke udara. Inti ilmiah emas yang diam-diam beristirahat di dasar kuali kotak emas 5 warna berubah menjadi cairan emas yang perlahan-lahan tumbuh, menjadi bentuk seorang sarjana Konfusianisme dengan pedang di punggungnya. Sarjana ini tingginya 1 jari dan berwarna keemasan sepenuhnya, dan dengan lompatan, ia dengan cepat tiba di tepi atas kuali tempat ia menatap Chen Ping'an. Namun,
Penampilan sarjana emas mini itu masih kabur dan belum menjadi halus, meskipun jelas bahwa ia tampak seperti Chen Ping'an. Selain pedang di punggungnya, ada juga beberapa buku emas kecil yang tergantung dari benang emas tipis yang diikatkan di pinggangnya. Cendekiawan emas mini itu berpura-pura bersikap dewasa saat berkata, "Kita perlu membaca lebih banyak buku. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang kau katakan sendiri, kemampuan untuk belajar dari kesalahan adalah kebajikan yang luar biasa." Sudah basah kuyup oleh keringat, Chen Ping'an menyeka keringat dari dahinya sebelum mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, "Mari kita bekerja keras bersama." Sarjana emas mini itu berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat terbang ke titik akupuntur Chen Ping'an dan duduk bersila. Kemudian ia mengambil sebuah buku dari samping pinggangnya dan mulai membaca. Selain itu, ada juga inti ilmiah emas yang melayang di dalam titik akupuntur yang sama. Faktanya, inti ilmiah emas ini telah menjadi satu dengan sarjana emas mini itu. Mao Xiaodong terhuyung sejenak sebelum mengerutkan alisnya. Ada yang salah? Chen Ping'an bertanya dengan bingung. Ekspresi Mao Xiaodong serius saat ia bertanya, "Aku tidak terlalu heran melihat inti ilmiah emas itu berubah menjadi sarjana Konfusianisme setelah disempurnakan menjadi barang ikatanmu. Namun, mengapa ia mengucapkan kata-kata itu?" Chen Ping'an merenungkan hal ini sejenak sebelum menjawab, "Setelah mulai membaca dan mempelajari karakter, saya selalu takut akan menarik kesimpulan yang salah dari buku-buku dan dengan demikian mempercayai prinsip-prinsip yang salah. Tidak peduli apakah itu anak kecil berbaju biru tadi, Pei Qian sekarang, atau Cui Dongshan yang menanyakan dua pertanyaan itu kepada saya selalu takut bahwa prinsip-prinsip saya hanya masuk akal bagi diri saya sendiri tetapi tidak masuk akal bagi orang lain. Paling tidak, saya takut bahwa prinsip-prinsip saya terlalu kasar dan jauh dari cukup komprehensif atau mendalam. Karena itu, saya khawatir akan menyesatkan orang lain." Mao Xiaodong merasa lega mendengar ini, dan dia berkata dengan senyum puas, "Cara berpikir ini sangat benar." Dia berdiri dan melambaikan tangannya, menarik kembali kekuatan mistik bijak yang menyelimuti puncak gunung. Namun, akademi itu tetap menjadi dunianya sendiri yang kecil seperti yang disarankan Mao Xiaodong. "Aku akan memberimu waktu 15 menit, dan kau dapat mengambil tablet giok emasmu yang bertuliskan, memelihara jiwa yang mulia, untuk menyerap sisa kekayaan ilmiah dari artefak upacara. Kau tidak perlu khawatir akan berlebihan dan secara tidak sengaja menyerap kekayaan ilmiah dan energi spiritual Gunung Kemegahan Timur, aku secara alami akan menjaga semuanya tetap terkendali. Setelah ini, kau akan menjadi pemurni Qi tingkat kedua yang sah." Chen Ping'an buru-buru berdiri untuk mengucapkan terima kasih. Mao Xiaodong melambaikan tangan dan menggerutu, "Adik muda, aku sungguh tidak tahu dari siapa kau belajar kesopanan yang berlebihan ini. Mungkin aku mempelajarinya dari orang bijak yang terpelajar," canda Chen Ping'an. "Kalau begitu kau harus bekerja keras untuk memahami niat baik guru." Mao Xiaodong langsung berkata dengan ekspresi tegas. "Aku hanya bercanda," ungkap Chen Ping'an dengan ekspresi canggung. Guru mengajar melalui kata-katanya, tindakannya, dan melalui semua cara lain, tidak peduli seberapa kecilnya. Sebagai murid dan juniornya, bagaimana mungkin kita meremehkan dan bercanda tentang ini, tegur Mao Xiaodong. Chen Ping'an hanya bisa mengangguk mengerti. Mao Xiaodong berbalik, dan senyum lebar mengembang di wajahnya. Dia sama sekali tidak tampak marah. "Kamu masih terlalu muda dan naif, adik muda." Sungai waktu yang mengalir di sekitar puncak gunung perlahan mengalir terbalik, dengan musim gugur beralih kembali ke musim panas. Daun-daun yang gugur kembali ke pepohonan, dan mereka berubah dari kuning layu kembali menjadi hijau subur. Setelah Mao Xiaodong pergi, Chen Ping'an mengeluarkan tablet giok emasnya dan memegangnya di tangannya, mulai menyerap sisa kekayaan ilmiah yang belum dimurnikan oleh kuali dan sekarang mengambang di sekitar puncak Gunung Kemegahan Timur. Sebuah aliran emas kecil yang selebar ibu jari melingkari tablet giok emas sebelum akhirnya mengalir ke dalamnya dengan kecepatan lambat. Aliran emas kemudian mengalir ke telapak tangan Chen Ping'an dari tablet giok sebelum melakukan perjalanan menuju titik akupuntur tempat sarjana Konfusianisme mini berada. Setelah mengalir melewati suatu tempat, aliran emas sepenuhnya memenuhi hati dan tubuh Chen Ping'an. Ketika aliran keberuntungan ilmiah berwarna emas mengalir deras ke titik akupuntur, cendekiawan emas mini itu segera berhenti membaca, dengan senyum lebar muncul di wajahnya sembari melompat-lompat dan melambaikan tangannya dengan gembira. Kemungkinan besar, ini adalah anak batin Chen Ping'an yang jarang sekali ia tunjukkan kepada orang lain semasa kecilnya. Setelah aliran emas itu tiba di dalam titik akupuntur, cendekiawan emas mini itu mengarungi kekayaan ilmiah itu dan tiba di pintu masuk titik akupuntur. Ia berteriak keras, dan tidak lama kemudian seekor naga berapi yang terbentuk dari ki sejati murni tiba di depannya. Cendekiawan emas mini itu melompat ke kepala naga itu dan duduk, meneriakkan serangkaian instruksi sambil mengayunkan kakinya dan berpatroli di dunia kecil di dalam tubuh Chen Ping'an. Chen Ping'an menggunakan teknik observasi internal untuk memantau situasi, dan ia tidak dapat menahan rasa malu saat menyaksikan perilaku ini. "Mengapa aku begitu nakal?"
Aku merasa tidak lebih baik dari Gu Ken dan bocah kecil berbaju biru itu. Kenyataannya, Mao Xiaodong diam-diam mengamati situasi sepanjang waktu. Pada akhirnya, Chen Ping'an menggunakan tablet giok emasnya untuk menyerap kekayaan ilmiah dari kuil ilmiah negara Sui Agung, tanpa menyia-nyiakan setetes pun. Namun, meskipun Chen Ping'an telah menghabiskan hampir semua energi spiritual yang terkumpul di istana airnya untuk memurnikan benda terikatnya, dan sekarang dia adalah pemurni Qi yang sah, dia masih menahan diri untuk tidak menyerap kekayaan ilmiah Gunung Kemegahan Timur dan energi spiritualnya yang relatif rendah. Hal ini terjadi meskipun kakak laki-lakinya, Mao Xiaodong, telah mengatakan bahwa dia dapat membantu. Pada saat inilah Mao Xiaodong akhirnya merasa seperti dia mengerti bagaimana Chen Ping'an telah mengatasi perjalanan mental yang berbahaya itu ketika bepergian dengan Aliang. Pengendalian diri. Sesederhana ini. Meskipun Chen Ping'an adalah seorang kultivator, ia tidak berusaha memaksimalkan keuntungannya hingga batas yang diizinkan oleh aturan seperti banyak orang lainnya. Ia sangat keras kepala dan sok tahu dalam hal ini, dan ini memberi banyak alasan bagi orang-orang cerdas di dunia untuk mengejeknya. Dengan demikian, banyak prinsip dan alasan yang dijunjung tinggi oleh Chen Ping'an akan dipandang sangat menjijikan oleh mereka yang tidak masuk akal. Hati Mao Xiaodong tiba-tiba tersentak saat ini. Batu besar yang membebani alam pikirannya, batu besar yang pada dasarnya mencegahnya untuk maju ke 5 tingkat atas, tampaknya mulai mengendur. Prinsip dan alasan tidak peduli dengan garis keturunan ilmiah. Mao Xiaodong menghormati gurunya, dan ia telah memutuskan untuk hanya mengikuti orang bijak cendekiawan seumur hidupnya. Meski begitu, demi keberuntungan akademis, dia tidak bisa terlalu kaku dan dengan sengaja menolak ajaran sang bijak etika. Beberapa prinsip di dunia saling terkait dan saling melengkapi. Duduk di ruang kerjanya, Mao Xiaodong dengan lembut meletakkan penggarisnya di atas meja sebelum menutup mata dan mengistirahatkan pikirannya. Untuk mengumpulkan sebelum pelepasan bertahap, dan agar langit dan bumi bersirkulasi mengikuti pencerahan tiba-tiba, Cui Dongshan duduk di koridor halaman kecilnya dan berseru dengan heran, bahkan Mao Xiaodong yang keras kepala itu akan berintegrasi dengan Dao. Cui Dongshan jatuh ke belakang dan mengayunkan lengan dan kakinya, membuatnya tampak seperti kura-kura seputih salju yang telah terbalik. Sambil melakukannya, dia meratap dengan keras, "Mengapa aku masih menjadi kultivator tingkat baru yang omong kosong? Bagaimana aku bisa terus hidup seperti ini? Aku akan terlalu malu untuk menghadapi guru di masa depan. Mengapa tidak ada yang datang untuk memukulku sampai mati?" Kaisar negara Sui Agung menghadiri perjamuan 1000 tetua, dan utusan dari Kekaisaran Li Agung adalah asisten Menteri Kementerian Ritus yang pernah mengunjungi prefektur mata air naga saat itu. Jika Chen Ping'an hadir, dia pasti akan mengenali orang ini hanya dengan sekali pandang. Ini adalah perjamuan di mana para tetua berambut putih menjadi mayoritas, dan yang duduk di sebelah kiri dan kanan asisten Menteri Kekaisaran Li Agung masing-masing adalah Song Jixin dan Xu Ruo. Mereka berdua menggunakan nama samaran, dan Zi Gui tidak terlihat dimanapun. Xu Ruo masih berpakaian seperti pendekar pedang keliling, dengan pedang diletakkan secara horizontal di kakinya saat dia duduk di sana. Selain macan sulam muda, kemungkinan besar tidak ada orang lain yang tahu bahwa Xu Ruo baru saja melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia telah berhadapan langsung dengan Tuan Fen dan berbicara atas nama klan Song Kekaisaran Li Agung, yang memungkinkan satu cabang kaum komersialis memasuki pesta besar yang melanda seluruh benua. Mereka dapat masuk setengah jalan dan tumbuh sesuai keinginan hati mereka, dan Kekaisaran Li Agung tidak akan ikut campur dalam urusan mereka selama 30 tahun ke depan. Saat Xu Ruo minum, yang dipikirkannya bukanlah hal-hal yang berkaitan dengan tren yang tak terhentikan ini. Sebaliknya, dia merenungkan bagaimana dia dapat membesarkan Dong Shuijing, pemuda yang masih menjual wonton setiap hari, menjadi seorang kultivator peminjam pedang sejati. Song Jixin menatap Kaisar Negara Sui Agung sebelum menyapu pandangannya ke sekeliling. Melihat semua tetua, dia merasa seperti istana Kekaisaran Negara Sui Agung suram dan suram. Zi Gui, atau Wang Ju, lebih tepatnya, tinggal di stasiun relay yang tenang sendirian. Seorang pendeta tahu setengah baya yang tinggi dan kurus menyalurkan teknik ilusi dan menyembunyikan wujud aslinya sebelum membawa 2 kultivator dari Gunung Bela Diri Sejati bersamanya dan diam-diam tiba di stasiun relay. Dia mendapati Zi Gui sedang bersandar di pagar di bawah atap dan mendengarkan lonceng yang berdentang. Pendeta tahu setengah baya itu menarik kembali kemampuan mistisnya dan memperlihatkan wujud aslinya. Ada energi abadi yang menyelimutinya dan topi ekor ikan di kepalanya, dan hanya berdiri di sana membuatnya tampak seperti memiliki dao agung yang mendalam yang menyatu dengan surga dan bumi. Dia seperti gunung yang menjulang tinggi di dunia. Zi Gui hanya melirik sekilas ke arah penguasa dao dari sekte dekrit ilahi ini. Dia tidak lain adalah Qi Zhen, pemimpin ortodoksi Tao di benua botol harta karun timur. Adapun kultivator pembawa pedang dari Gunung Bela Diri Sejati, dia bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Lebih banyak perhatiannya terfokus pada pemuda yang memiliki kucing hitam di bahunya. Dia tampak lembut dan pendiam saat ini,
dan ini mirip dengan ingatannya tentang anak laki-laki muda yang cacat mental dari Apricot Blossom Alley. Wajahnya sedikit pucat, tetapi dia masih tersenyum hangat saat menatap Zigui. Pada saat yang sama, ada juga hasrat posesif yang kuat yang tersembunyi di kedalaman matanya. Zigui tidak begitu menyukai pemuda ini, dan itu bukan karena dia berprasangka buruk terhadapnya. Sebaliknya, Nenek Ma Kuksuan benar-benar terlalu menjijikan, memiliki semua kebiasaan buruk yang umum dan tidak umum di antara wanita di kelas bawah. Setiap kali dia pergi ke sumur kunci besi untuk mengambil air, dia pasti akan mendengar beberapa komentar tidak menyenangkan dari nenek tua itu. Jika dia tidak ditekan oleh peraturan dunia kecil permata saat itu, dia akan memiliki lebih dari 100 metode untuk menyiksa nenek tua yang cerewet itu. Setelah itu, Pak Tua yang menjadi gila dan benar-benar memutuskan untuk memberikan kesempatan yang ditakdirkan kepada wanita tua itu, yang memungkinkannya menjadi penjaga sungai dari sungai Kumis Naga yang mengalir melalui kota kecil itu. Akibatnya, Zigui hanya bisa menahan diri dan terus menunggu kesempatan. Suatu hari, dia akan membuat nenek tua itu, Ma Lanhua, merasakan sakit yang menyiksa di neraka dunia. Bagaimana reaksi Ma Kuksuan saat itu? Apakah dia peduli tentang ini? Jawabannya adalah tidak. Qi Zhen tersenyum tipis dan berkata, Nona Zigui, saya telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Cabang Lehu. Sekte Dekrit Ilahi baru saja memperoleh tanah suci yang hancur, dan dengan ini saya menyambut Nona Zigui untuk memasuki tanah suci tersebut untuk mencari kesempatan yang ditakdirkan. Saya bersedia menemani dan melindungi Anda saat Anda bepergian di dalam tanah suci tersebut. Menelusuri asal-usul Qi Zhen, orang akan menemukan bahwa ia sebenarnya berasal dari cabang Taois yang dipimpin oleh murid kedua Taois. Namun, Lehu Chen adalah salah satu dari 3 kepala cabang, dan ia juga bertanggung jawab untuk mengawasi ibu kota Giok Putih saat ini. Karena itu, Qi Zhen tentu saja senang membantu Lehu Chen. Bagaimanapun, ia yakin bahwa ambisinya untuk maju ke tingkat kenaikan tidak akan lagi menjadi mimpi yang mustahil jika ia berhasil membuat kepala cabang Lehu terkesan. Ketika Qi Zhen masih muda, ia pernah diberitahu sebuah ramalan oleh seorang tokoh yang kuat, makhluk abadi juga perlu menghibur diri mereka sendiri dengan ilusi. Sebelum mencapai tingkat ke-12, ini tentu saja merupakan ramalan yang sangat menguntungkan. Namun, setelah Qi Zhen menjadi dewa surgawi dan pada dasarnya mencapai batas potensinya, ini kemudian menjadi ramalan yang tidak menguntungkan yang menyiratkan bahwa ia hanya bisa menunggu kematian. Sementara itu, kepala cabang Lehu secara kebetulan adalah orang yang sangat berkuasa yang sangat senang mengubah nasib orang-orang yang disukainya. Menurut rumor, ada 4 hobi yang paling disukai kepala cabang Lehu, salah satunya adalah mengukir kayu busuk dan menghidupkannya kembali. Ma Kuksuan hanya memperhatikan Zigui, dan ada senyum tipis di wajahnya saat dia menatap gadis yang sudah lama disukainya, berkata, tidak perlu merepotkan Dewa Surgawi Qi dengan masalah-masalah ini. Aku bisa menemaninya ke tanah yang diberkati. Zigui sama sekali mengabaikan Dewa Surgawi Taois, dan dia bahkan tidak duduk tegak untuk menunjukkan sedikit rasa hormat kepadanya. Kepalanya masih miring ke samping dengan malas saat dia menatap Ma Kuksuan dan bertanya, apakah kamu kesempatan yang ditakdirkan yang dijanjikan Lehu Chen untuk diberikan kepadaku? Apakah kamu akan mendengarkan perintahku di masa depan? Lehu Chen telah mendirikan warung peramal di kota kecil itu saat itu, dan setelah dikunjungi oleh Kaisar Kekaisaran Li Agung serta Song Jixin, dia mengunjungi Zigui dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menggunakan beberapa rencana kecil untuk menerima janji yang dia inginkan dari Song Chengchun, bebaskan mereka kali ini. Dengan demikian, dia dapat mengikuti arus dan mendapatkan Ma Kuksuan dengan cara yang sah. Dan sekarang, Lehu Chen berencana untuk memberikan Ma Kuksuan kepada Zigui. Zigui tidak peduli dengan detail prosesnya, dan dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini sejak awal. Ini karena dia tidak merasa Ma Kuksuan akan menjadi tokoh yang berpengaruh. Namun setelah itu, Ma Kuksuan telah melejit menjadi terkenal di Gunung Bela Diri Sejati, maju dengan mudah 2 kali dan menembus tingkat demi tingkat. Baru pada saat itulah Zigui merasa mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang Ma Kuksuan meskipun dia bukan salah satu dari 5 orang terpilih. Meskipun begitu, Zigui tidak mau repot-repot memikirkan terlalu banyak tentang ini. Lagi pula, memiliki senjata tambahan bukanlah hal yang buruk. Selain klan Fu dari kota Naga Tua, tidak ada bawahan lain yang bisa dia gunakan dengan bebas saat ini. Ma Kuksuan mengangguk dan menjawab, ya, aku akan mendengarkanmu. Jika kau ingin membunuh seseorang, katakan saja padaku. Aku berjanji akan membawa kepala mereka kembali asalkan mereka bukan bajingan tua di 5 tingkat atas. Sedangkan untuk mereka yang berada di 5 tingkat atas, beri aku waktu, dan aku akhirnya akan bisa membunuh mereka juga. Bahkan, seharusnya hari itu tidak akan memakan waktu lama untuk tiba. Di kediaman leluhurnya di Apricot Blossom Alley, Ma Kuksuan telah mendengar neneknya menggerutu dan mengeluh berkali-kali karena ketertarikannya pada Zigui. Namun, ini adalah satu-satunya hal yang dikeluhkan oleh neneknya yang penyayang kepadanya. Kalau begitu, bisakah kau membunuh Chen Ping'an? Zigui bertanya.
Hati penjaga dao dari Gunung Bela Diri Sejati tersentak ketika mendengar ini, dan dia menyela dengan suara serius, "Tidak." Zigui hanya menatap Ma Kongquan. Ma Kongquan tersenyum kecut dan menjawab, "Ada orang bijak yang menjaga Akademi Tebing Gunung, jadi wajar saja aku tidak bisa membunuh Chen Ping'an saat ini. Namun, silakan beri aku batas waktu. Misalnya, 1 tahun, 3 tahun, atau semacamnya. Sejujurnya, akan sangat sulit untuk membunuh Chen Ping'an saat ini jika rumor itu benar. Tentu saja, kecuali..." Zigui mengangguk dan langsung memotong perkataan Ma Kongquan, berkata, "Oh, begitu? Kalau begitu lupakan saja. Dari kelihatannya, kau juga tidak terlalu kuat." Lu Chen sangat tidak baik. Dia memberi keturunan Dewa Surgawi Shi Shi, si alis panjang yang linglung, sebuah pagoda harta karun mini tanpa ragu-ragu. Namun, dia tiba-tiba menjadi sangat pelit ketika harus memberiku kesempatan yang ditakdirkan. Kultivator militer dari Gunung Bela Diri Sejati takut Ma Kongquan akan marah setelah mendengar ini, namun ketika dia menggunakan teknik rahasia untuk mengamati danau pikiran pemuda itu, dia terkejut menemukan bahwa danau itu setenang mungkin. Bahkan, ada rasa gembira yang terpancar darinya. Ada senyum yang mempesona di wajah Ma Kongquan saat dia mengumumkan, "Tunggu saja, Wang Ju, suatu hari nanti kamu akan menyadari bahwa akulah yang terbaik. Alat-alat surgawi yang sangat mahal, bakat kultivasi yang luar biasa. Melihat kembali benda-benda ini di masa depan, kamu akan menyadari bahwa itu tidak lebih dari sampah dan serangga." Zigui sedikit bingung, dan dia bertanya, "Apa yang kamu suka dariku? Kami hampir tidak pernah berinteraksi di kota kecil, dan sejujurnya aku bahkan tidak ingat apakah kami pernah mengobrol." Ma Kongquan diremehkan dan dihina oleh Zigui, namun reaksinya saat ini sudah cukup untuk mengejutkan semua leluhur tua dari Gunung Bela Diri Sejati. Dia menunjukkan ekspresi malu yang langka, dan dia tidak menanggapi pertanyaan Zigui. Zigui tiba-tiba tertawa dan menunjuk Ma Kongquan, berkata, "Ma Kongquan, bukankah kamu bakat kultivasi yang paling terkenal dan luar biasa di benua botol berharga timur saat ini?" Sudut bibir Ma Kongquan melengkung ke atas, dan dia langsung berubah kembali menjadi kultivator yang mendominasi yang dikenal banyak orang di dunia kultivasi. Dia sangat berbakat, sedemikian rupa sehingga dia membuat semua orang di generasi yang sama merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Sementara itu, kultivator yang lebih tua akan merasa seperti telah menyia-nyiakan ratusan tahun hidup mereka. Yang terpenting, Ma Kongquan telah meninggalkan gunung untuk berlatih beberapa kali, dan dia juga telah terlibat dalam banyak sesi tanding dengan sesama murid dari Gunung Bela Diri Sejati. Selama masa-masa ini, dia telah menunjukkan sifatnya yang kejam, bengis, dan haus darah, seringkali mengubah pertempuran biasa menjadi perjuangan hidup dan mati dalam sekejap. Selain itu, dia suka membersihkan musuh-musuhnya sepenuhnya, tidak menunjukkan belas kasihan apapun terlepas dari apakah dia benar atau salah. "Aku bukan bakat kultivasi yang luar biasa atau semacamnya," kata Ma Kongquan perlahan. Kucing hitam yang duduk di bahunya meringkuk dan mengangkat kakinya, menjilatinya dengan cara yang sangat lembut. Zigui menatapnya dari atas ke bawah sejenak sebelum mengerucutkan bibirnya dan menjawab, "Terserah kau saja." "Apakah kau akan marah jika aku membunuh Song Jixin suatu hari nanti?" tanya Ma Kongquan. Zigui tampak sedikit marah saat dia melotot ke arah Ma Kongquan dan memarahi, "Ma Kongquan, bisakah kau menahan diri untuk tidak menyombongkan diri sebelum kau benar-benar menjadi kuat? Jika tidak, itu akan membuatmu menjadi sangat tidak disukai." Ma Kongquan tersenyum dan menjawab, "Aku akan mendengarkanmu." Penjaga dao dari Gunung Bela Diri Sejati yang telah menemani Ma Kongquan dan melihatnya tumbuh selangkah demi selangkah tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Sementara itu, Dewa Surgawi Qi Zhen merasa acuh tak acuh terhadap masalah ini. Hanya karena dia menghormati kepala cabang Lehu, yang telah kembali ke ibu kota Giok Putih, dia tetap sabar dan memperhatikan pertengkaran biasa di antara para juniornya. Tidak masalah apa identitas dan latar belakang Zigui dan Ma Kongquan, mereka tidak lebih dari sekadar porselen yang cantik namun rapuh yang dapat hancur kapan saja selama mereka tidak maju ke 5 tingkat atas. Ekspresi Ma Kongquan menjadi sedikit kecewa saat dia melanjutkan, "Aku akan menuju ke Kaisaran Vermilion bercahaya untuk membunuh beberapa makhluk abadi bumi agar dapat membantuku menerobos ke tingkat kultivasi berikutnya. Apakah aku peduli kemana kau pergi?" Zigui menjawab dengan suara acuh tak acuh. Ma Kongquan tertawa keras sebelum menoleh ke Qi Zhen dan berkata, "Kalau begitu, tolong bawa kami keluar kota, Tuan Surgawi." Qi Zhen mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Zigui sebelum menghilang bersama Ma Kongquan dan kultivator lain dari Gunung Bela Diri Sejati. Formasi besar yang mengelilingi ibu kota negara Sui besar tidak mendeteksi adanya anomali apapun. Seolah-olah mereka masuk dan keluar dari rumah mereka sendiri. Di antara semua wilayah fana di luar pegunungan di benua Fial berharga timur, Dewa Surgawi Qi Zhen mungkin hanya sedikit khawatir dengan ibu kota Kekaisaran Li Agung. Zigui meletakkan lengannya di pagar, memejamkan mata saat ia mulai merasa sedikit mengantuk. Ia menggerakkan jari rampingnya di atas pagar, dengan kukunya yang menimbulkan suara berderak tajam.
Ia kemudian membalikkan tubuhnya dan bersandar di pagar, memiringkan kepalanya ke belakang dan memperlihatkan tubuhnya yang indah. Dia membengkokkan jarinya dan menjentikannya berulang-ulang, menyebabkan lonceng angin di bawah atap berdenting dengan gerakannya. Malam pun tiba. Ji Gui membuka mata emasnya dengan pupil vertikal. Fenomena aneh itu segera menghilang. Dia berdiri dengan anggun dan tersenyum saat melihat ke arah pintu halaman. Bau samar anggur tercium di sekitar Song Jixin saat dia berjalan ke halaman. "Apakah perjamuan 1000 tetua menyenangkan?" tanya Ji Gui. Song Jixin menggoyangkan lengan bajunya dan meratap, "Orang-orang tua di perjamuan itu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas menguliti kami bertiga hidup-hidup, melahap daging kami, dan meminum darah kami. Kami benar-benar ketakutan. Bukankah mereka telah bersekutu selama 100 tahun dengan Kekaisaran Li Agung?" Ji Gui bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mereka tidak punya dendam dengan Tuan Muda, dan pasukan berkuda berat Kekaisaran kita juga tidak menyerbu negara mereka, malah langsung menuju ke selatan. Mengapa mereka begitu bermusuhan?" Song Jixin merosot ke pagar dan merenung sejenak sebelum menjawab, "Mereka mungkin terbiasa dengan kedamaian dan kemakmuran, jadi mereka sama sekali tidak bisa menghadapi kesulitan." Ada ekspresi tersadar di wajah Ji Gui saat dia berseru, "Benarkah? Kalau begitu, pelayan ini memiliki temperamen yang jauh lebih baik daripada mereka." Song Jixin keliru mengira bahwa dia sedang membicarakan masalah sepele yang terjadi di jalan-jalan dan gang-gang kota kecil itu, jadi dia tersenyum dan menjawab, "Aku pasti akan mencari keadilan untukmu setelah aku menjadi cukup kuat." Ji Gui mengangguk dan bertanya, "Tuan Muda, kamu masih belum tahu apa yang istimewa dari ketiga buku itu?" Song Jixin sedikit kelelahan, jadi dia menutup matanya dan mengusap wajahnya sebelum menjawab, "Mungkin itu hanya buku-buku biasa. Mungkin aku membuang-buang waktuku dengan merasa paranoid tentangnya." Song Jixin tiba-tiba meraih ke dalam lengan bajunya dan mengambil seekor ular berkaki 4 yang tampak seperti jenis yang umum di daerah-daerah terpencil dan hutan belantara. Setelah melemparkannya ke tanah dengan santai, dia melanjutkan, "Ular itu gatal ingin melakukan sesuatu selama aku berada di perjamuan 1000 tetua, dan jika bukan karena Shuruo yang menggunakan niat pedangnya untuk menekannya, aku menduga ular itu akan langsung menerjang kaisar negara Sui besar dan mengunyah kepalanya untuk makan malam." Ji Gui berjongkok dan mengambil koin hujan gandum, meletakkannya di telapak tangannya. Ular berkaki 4 itu sangat pemalu, dan tidak berani memakan makanan lezat ini apapun yang terjadi. Song Jixin membungkuk dan melihat ular berkaki 4 yang kini memiliki tanduk kecil yang tumbuh di dahinya, dan dia berkata dengan jengkel, "Lihat saja betapa pengecutnya dirimu, lalu lihatlah naga banjir di danau gulungan bambu itu. Jurang pemisah antara kalian berdua benar-benar seperti jurang pemisah antara langit dan bumi." Setelah mengatakan ini, Song Jixin mengalihkan perhatiannya dari makhluk kecil itu, menguap saat dia kembali ke kamarnya untuk tidur. Ji Gui mengayunkan telapak tangannya, namun ular berkaki 4 itu tetap tidak berani mendekatinya dan memakan koin hujan gandum. "Heh, setidaknya sekarang kau cukup pintar." Ji Gui tersenyum dengan mata menyipit dan melemparkan koin hujan gandum ke dalam mulutnya. Sementara itu, ular berkaki 4 itu tampak sedikit kesal saat mendesis dengan suara lembut. Ji Gui mengepalkan tangannya dan meninju kepala ular berkaki 4 itu, sambil berkata, "Untuk tetap diam dalam waktu lama, tetapi menghasilkan cukup uang untuk hidup selama bertahun-tahun setelah beraksi, apakah kau tidak mengerti ini?" Dia berdiri dan menendang ular berkaki 4 itu, membuatnya terbang ke halaman. "Kau tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kau masih berani menginginkan tubuh abadi kuno milik guru kekaisaran? Baiklah jika kau meneteskan air liur secara diam-diam, tetapi kau sebenarnya juga tertangkap basah. Bagaimana aku bisa berakhir denganmu, makhluk kecil yang menyedihkan yang gagal mencapai kesuksesan apapun dan hanya berhasil meninggalkan jejak kegagalan?" Ji Gui duduk di tangga dan melepas sepatu, setelah itu dia memberi isyarat pada ular berkaki 4. Makhluk kecil ini dengan patuh berlari ke sisinya, membiarkan Ji Gui yang marah memukulnya lagi dan lagi. Pangeran Gao Xuan dari negara Sui besar saat ini sedang belajar di Akademi Rusa Hutan yang baru didirikan yang terletak di Gunung Cloud Drape Prefektur Mata Air Naga. Namun, baik negara Sui besar maupun Kekaisaran Li besar tidak berusaha menyembunyikan masalah ini dengan sengaja. Ini adalah kedua kalinya Gao Xuan memasuki Prefektur Mata Air Naga. Namun, kunjungan pertamanya adalah di langit, dan dia harus memanjat serangkaian anak tangga awan yang menjulang tinggi untuk mencapai dunia kecil permata saat itu. Kali ini, dia benar-benar berdiri di tanah Kekaisaran Li besar. Gunung Cloud Drape sekarang menjadi gunung utara Kekaisaran Li Agung. Gelarnya baru, dan akademi yang terletak di gunung itu juga baru. Para cendekiawan pengajar dan siswa muda di akademi itu juga bisa dianggap baru. Akademi Forest DR didanai dan dijalankan oleh Istana Kekaisaran Li Agung, dan tidak dianggap sebagai salah satu dari 72 akademi Konfusianisme. Master Gunung dan Wakil Master Gunung tidak terlalu terkenal, dan yang terakhir pernah menjadi asisten Menteri Negara Pengadilan Kuning, negara bawahan Kekaisaran Li Agung.
Namun, semua orang tahu bahwa Akademi Forest Dare pasti bertujuan untuk menjadi salah satu dari 72 Akademi Konfusianisme. Klan Song Kekaisaran bertekad untuk mencapai tujuan ini. Pada awalnya, Gao Xuan mengira bahwa dia pasti akan menghadapi banyak tantangan dan konflik di Akademi. Paling tidak, dia akan dipandang rendah dan diberhentikan oleh yang lain. Kalau tidak, dia akan diuji oleh orang-orang dengan motif tersembunyi seperti yang dialami Li Baoping, Yu Lehu, dan yang lainnya di Akademi Mountain Cliff. Dia pasti akan menjadi korban penindasan dan pelecehan. Namun, Gao Xuan tidak dapat menahan rasa kecewa setelah tinggal di Akademi Tebing Gunung selama beberapa bulan. Ini karena tidak seorang pun di Akademi, baik guru maupun siswa, memperlakukannya, seorang pangeran dari negara musuh, dengan rasa penting. Hampir tidak ada yang menunjukkan rasa permusuhan yang jelas terhadapnya. Gao Xuan telah lama bingung tentang hal ini. Baru setelah itu penjelasan dari leluhur tua klan Giang Gao, yang sedang berkultivasi di sebuah pondok jerami di Gunung Cloud Drape, membuatnya tiba-tiba menyadari. Hanya dalam waktu 100 tahun yang singkat, Kekaisaran Li Agung telah berubah dari negara bawahan Kekaisaran Lehu menjadi penguasa dominan di wilayah utara Kekaisaran Li Agung. Mereka bukan lagi Kasim yang bekerja untuk memengaruhi kekaisaran lain, mereka juga bukan klan eksternal dengan sedikit pengaruh dan kekuasaan. Perang telah berkecamuk terus-menerus selama 100 tahun ini, dan kematian serta kehancuran telah menjadi hal yang konstan. Kekaisaran Li Agung terus menaklukkan dan menelan negara-negara tetangga mereka. Karena itu, penduduk yang tinggal di ibu kota Kekaisaran Li Agung berasal dari berbagai bangsa. Tidak seperti istana Kekaisaran Negara Sui Agung, status mereka juga tidak akan tetap stagnan. Memang, mereka yang berada di istana Kekaisaran Negara Sui Agung memiliki status yang sama dengan leluhur mereka dari 2 atau 300 tahun yang lalu. Gao Xuan langsung memahami situasinya. Air yang mengalir tidak akan menjadi basi, seperti engsel pintu yang bergerak tidak akan dihinggapi serangga. Memang, aktivitas yang konstan akan mencegah pembusukan. Namun, leluhur tua klan Giang Gao yang pernah berbaur di ibu kota negara Sui Agung sebagai guru juga berkomentar dengan penuh emosi, air yang mengalir, lebih seperti darah yang mengalir. Setiap kali Gao Xuan punya waktu luang, ia akan membawa rak bukunya dan pergi ke gunung besar di wilayah barat prefektur Longquan sendirian. Kalau tidak, ia akan berjalan-jalan di jalan-jalan dan gang-gang kota kecil atau berjalan-jalan di kota prefektur yang baru dibangun di utara. Jika ia pergi ke kota prefektur, ia sengaja akan mengambil jalan memutar ke jalan yang mengarah ke kuil Dewa Gunung. Di sana, ia akan makan semangkuk pangsit di sebuah kios milik seseorang bermarga Dong. Pemilik kios Dong adalah seorang pemuda jangkung yang memperlakukan pelanggannya dengan ramah, dan setelah beberapa kali berkunjung, Gao Xuan juga berteman dengannya. Jika Dong Shuijing tidak sibuk, maka ia akan secara pribadi pergi ke dapur untuk memasak 2 hidangan yang bisa mereka nikmati dengan sedikit anggur. Gao Xuan kadang-kadang akan mengunjungi tempat tinggal yang tidak berpenghuni, dan dikatakan bahwa pemilik tempat tinggal ini adalah seorang pria bernama Li Er. Keluarga istrinya sekarang telah mengambil alih tempat tinggal tersebut, dan mereka saat ini berusaha menjualnya dengan harga tinggi. Namun, mereka tampaknya mengalami masalah di kantor daerah, dan ini wajar saja karena mereka tidak memiliki sertifikat tanah. Ada keranjang Raja Naga di rak buku Gao Xuan. Mengikuti teknik rahasia yang diajarkan kepadanya oleh leluhur lama klan Gao, Gao Xuan akan menuangkan koin panas rendah ke dalam keranjang setiap hari, menyebabkan energi spiritual di dalamnya menjadi kental seperti air. Di dalam keranjang anyaman bambu itu ada ikan mas emas yang berenang perlahan. Itulah pertama kalinya Gao Xuan bertemu Li Er. Tentu saja, itu juga pertama kalinya ia bertemu Chen Ping'an. Gao Xuan telah mempersiapkan dirinya secara mental sebelum datang ke Kekaisaran Li Besar. Mungkin suatu hari nanti ia perlu menyerahkan keranjang Raja Naga dan ikan mas emas itu kepada beberapa tokoh kuat di Kekaisaran Li Besar sebagai harga agar ia dapat belajar dengan tenang di Akademi Rusa Hutan. Namun, hingga hari ini, bahkan hakim daerah Yuan dan pengawas prefektur Wu belum datang mengunjunginya. Gao Xuan saat ini sedang berjongkok di tepi sungai dan mencuci mukanya, namun tiba-tiba dia berbalik saat itu juga, hanya untuk melihat seorang pria tampan mengenakan jubah seputih salju dengan anting emas di salah satu telinganya. Gao Xuan buru-buru berdiri dan membungkuk memberi hormat, berkata, Gao Xuan memberi hormat kepada Dewa Resmi Gunung Utara. Wei Bo tersenyum dan menjawab, tidak perlu bersikap sopan. Aku telah melihatmu mengunjungi banyak tempat, dan kau selalu membawa keranjang Raja Naga bersamamu kemanapun kau pergi. Ini tidak akan berhasil. Jika kau percaya padaku, mengapa kau tidak membuka keranjang Raja Naga dan melepaskan ikan mas emas itu ke sungai, membiarkannya dibesarkan di air yang mengalir? Menggunakan energi spiritual sebagai air berarti membesarkan ikan mas emas dengan cara yang stagnan, dan seiring berjalannya waktu, ikan mas emas itu akhirnya akan kehilangan semangatnya. Basis kultivasinya mungkin meningkat sangat cepat dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya akan terperangkap di penghalang tingkat baru lahir.
Meskipun ikan mas emas akan menyerap lebih sedikit energi spiritual setiap hari jika hidup di sungai, yang menyebabkan kecepatan budidayanya juga melambat secara signifikan, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya dalam jangka panjang. Weibo menunjuk ke kejauhan dan melanjutkan, ikan mas emas dapat berenang bebas dari sini ke Sungai Kumis Naga dan Sungai Jimat Besi. Aku akan memberitahu kedua penjaga sungai dan memberitahu mereka untuk tidak menekan kultivasinya. Kenyataannya, Gao Xuan merasa cukup ragu saat ini. Dia belum pernah berinteraksi dengan Dewa Gunung formal dari Kekaisaran Li Agung ini sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa merasa tenang? Leluhur lamanya pernah berkata bahwa ikan mas emas di keranjang Raja Naga mungkin memiliki kesempatan untuk melompat melalui gerbang naga di benua ilahi bumi tengah di masa depan dan berubah menjadi naga sejati. Pikiran manusia sangat teliti dan tidak dapat diprediksi ketika menyangkut Dao Agung, dan dipenuhi dengan segala macam rencana dan tipu daya. Gao Xuan sudah berada di bawah belas kasihan Kekaisaran Li Agung, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima kekalahan dalam diam jika seseorang benar-benar mengambil kesempatan takdirnya dengan paksa. Dia hanya bisa menghubungkan ini dengan tren yang tidak dapat dihentikan. Namun, pada saat yang sama, hati Dao-nya akan menjadi semakin kuat. Bekerja keras dan melangkah maju dalam menghadapi kesulitan adalah cara terbaik untuk menenangkan pikiran seseorang. Namun, jika ia menjadi korban rencana jahat seseorang dan kehilangan kesempatan yang sudah ada di tangannya, maka ia akan kehilangan lebih dari sekadar ikan mas emas. Dao besar Gao Xuan juga akan rusak dan cacat. Weibo tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Tidak akan terlambat untuk melepaskan ikan mas itu ke sungai jika kau berubah pikiran di masa depan. Ia kemudian berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, leluhur tua klan Gao tiba-tiba terbang dari Gunung Cloud Drape dan muncul di samping Gao Xuan, berkata kepada pangeran, kau dapat mendengarkan Tuan Wei. Sarannya akan membawa banyak manfaat dan tidak ada salahnya. Melihat leluhur tua klannya muncul dan berkata demikian, Gao Xuan tidak ragu lagi dan langsung membuka rak bukunya untuk mengambil keranjang Raja Naga, melepaskan ikan mas emas itu ke sungai. Dengan kibasan ekornya yang riang, ikan mas emas itu berenang cepat menjauh dan menghilang di hilir. Gao Xuan berjongkok di samping sungai, masih memegang keranjang Raja Naga yang kosong di tangannya sambil bergumam, terkurung dalam waktu yang lama, kebebasan akhirnya memanggil.